Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala ibdunya wadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi dan selamat datang di acara POMG SD Islam Al-Ikhlas pada pagi ini, yaitu talk show kesehatan yang bertema suplemen anak di masa pandemi. Perkenalkan, nama saya Ana, perwakilan POMG yang akan memandu acara hari ini. Pertama-tama, saya akan sapa terlebih dahulu yang terhormat Kepala Sekolah SD Islam Al-Ikhlas, Ibu Sifa Farida MPD, beserta jajarannya. Assalamualaikum Bu Sifa dan Bapak Ibu Guru. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kepala TK SD Islam Al-Ikhlas, Ibu Dede dan jajarannya. Yang terhormat Kepala SMP Islam Al-Ikhlas dan jajarannya. Assalamualaikum Bu Dede dan Pak Irawan. Dan juga teman-teman PUMG, TK, SD, SMP, Al-Ikhlas, serta Korlas, juga orang tua murid, serta hadirin yang berbahagia pada hari ini. Dan tentunya, saya perkenalkan narasumber kita yaitu Dr. Citra Raditya, spesialis anak konsultan. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ana. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga semua dapat mengikuti acara sampai dengan akhir. Karena nanti akan ada pembagian hadiah yang sangat menarik bagi hadirin yang beruntung. Dan juga hadirin juga dapat mengikuti lomba Instagram. Bapak dan Ibu atau Ayah Bunda yang akan bertanya bisa langsung mengisi pertanyaan di kolom chat. Sebelum kita masuk ke acara talk show, saya umumkan terlebih dahulu tata cara ikut lomba Instagram. Pertama, posting foto Anda di story atau feed pada Instagram selama acara berlangsung. Kedua, tag IG @SD Islam Al-Ikhlas dan IG POMG SD Islam Al-Ikhlas. Dan pastikan Anda sudah memfollow akun Instagram tersebut. Berikan caption menarik dengan hashtag #TalkShowAlik dan hashtag webinar kesehatan Alik. Kuis akan ditutup 30 menit sebelum acara berakhir. Dapatkan paket hadiah cantik dari PUMG SD Islam Al-Ikhlas berupa paket Prastase dan Pepsodent untuk 3 pemenang, serta 3 pemenang berupa saldo GoPay atau OVO. Pemenang kuis akan dihubungkan oleh panitia melalui DM dari PUMG SD Islam Al-Ikhlas. Untuk pemenang pertanyaan yang mendapatkan GoPay atau OVO akan diumumkan oleh panitia. Baiklah, kita masuk ke acara utama yaitu acara talk show. Saya langsung panggilkan saja host kita hari ini yaitu Dr. Litya Ayu. Kami persilakan Ibu Dokter. Terima kasih Mbak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya panggilkan narasumber kita, saya izin sapa-sapa dulu ya. Di sini ada partner kami nih dari POMG, Ibu Syifa Farida, Kepala Sekolah SD Islam Al-Ikhlas. Kemudian beserta jajaran guru, Bapak Ibu guru terima kasih atas kehadirannya. Kemudian juga ada Bu Dede ini Kepala Sekolah TK Al-Ikhlas dan juga orang tua murid SD Islam Al-Ikhlas. Kemudian selamat pagi juga Bapak Ibu peserta hadirin sekalian, baik orang tua murid maupun dari luar SD Islam Al-Ikhlas. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di acara talk show suplemen anak di masa pandemi. Dan terima kasih kepada narasumber kita, Dr. Citra Raditya, spesialis anak konsultan. Sebelum saya panggilkan, saya berikan sedikit informasi tentang Dr. Citra ini ya. Jadi Dr. Citra ini, beliau ini menyelesaikan pendidikan dokter umumnya di
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2005. Betul ya, Dokter Citra ya? Ya, Kemudian Dokter Citra melanjutkan pendidikan menjadi spesialis anak dan menyelesaikan pendidikannya juga di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2011. Kemudian beliau melanjutkan lagi nih pendidikan fellow neurologi anak di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2019. Nah, saat ini Dokter Citra praktek di 3 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta, Rumah Sakit Hermina Daan Mogot, dan Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus. Saya panggilkan Dokter Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Citra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Litya, terima kasih atas kehormatannya dan undangannya bagi saya telah diundang di acara POMG SMP, SD SMP ya, TK SD SMP. SD Islam Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ini. Ya, Al-Ikhlas ini. Oke. Terima kasih banyak juga, ya. Saya mau juga menyapa. Ya. Silakan Dok, kalau mau menyapa-nyapa boleh. Oh iya, terima kasih kepada mungkin kepala sekolah untuk Al-Ikhlas, sekolah Al-Ikhlas dan jajarannya, kemudian kepada ibu-ibu POMG yang sudah mengundang saya, terima kasih, dan pada ayah bunda, orang tua murid, semoga berkenan dengan talk show ini dan bisa mendapatkan manfaat ya bagi kita khususnya di masa pandemi ini. Oke, saya kembalikan lagi ke host. Iya, Dokter Citra, sebelum kita mulai pertanyaan nih Dok, boleh ngobrol sedikit ya Dok? Mau nanya nih Dok, dokter kan konsultan neurologi. Boleh dong Dok diceritain nih kepada hadirin sekalian apa sih yang dikerjakan oleh konsultan neurologi ini Dok? Ya, oke. Jadi konsultan neurologi, berarti neurologi anak itu neurologi berhubungan dengan saraf. Saraf itu memang ada saraf pusat, yaitu di otak, dan saraf perifer di pergerakan kita ya, di otot, di ekstremitas atau di lengan ya, yang berhubungan dengan mungkin kelemahan, kemudian masalah di otak seperti kejang, seperti penurunan kesadaran, infeksi otak, seperti itu. Jadi neurologi dibagi dua, ada yang hard neurologi atau neurologi yang karena suatu infeksi, suatu mungkin pendarahan otak, tumor otak, kelemahan, kelumpuhan, atau juga soft neurologi. Soft neurologi itu berhubungan dengan perkembangan anak. Jadi kita menilai bagaimana anak itu perkembangannya dalam segi perkembangan otaknya. Jadi ada beberapa sindrom atau gangguan perilaku pada anak yang mungkin disebabkan karena gangguan di sarafnya. Baik Dok, berarti ini pasiennya Dokter Citra pasti panjang ya Dok penanganannya ya. Tapi Dokter Citra juga menangani pasien biasa ya Dok ya? Pasien kronik ya. Ya, betul. Karena kan memang basicnya dokter anak, namun menjadi konsultan neurologi seperti itu. Baik, Dok, ini kita belum ada pertanyaan nih. Saya ingatkan kepada peserta, Bapak dan Ibu, silakan kalau ada pertanyaan untuk Dokter Citra, silakan langsung saja ditanyakan. Karena kita settingannya talk show, jadi kita akan tanya jawab saja dengan Dokter Citra dan nanti Dokter Citra akan menjelaskan. Silakan langsung saja Bapak Ibu tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nah, Dokter Citra sambil menunggu pertanyaan nih, saya yang nanya dulu boleh ya Dok ya? Jadi di masa pandemi ini kan kita selalu pasti berusaha untuk mencegah untuk terkena penyakit. Jadi kita semua selalu berusaha untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita dengan makanan, suplemen, aktivitas fisik, dan sebagainya. Nah, kalau untuk anak sendiri Dok, sebenarnya dalam kondisi normal, tidak sakit gitu ya, bukan yang terinfeksi COVID, tapi untuk sehari-hari, perlu nggak sih Dok kita berikan tambahan suplemen untuk mereka? Ya, oke. Nah, untuk menjawab ini mungkin saya bisa sharing dulu slide. Jadi memang benar sebagai anak ini perlukan asupan nutrisi yang sangat penting ya, di mana asupan nutrisi ini dapat menjaga imunitas kita atau daya tahan tubuh kita. Bagaimana nutrisi ini bisa membuat daya tahan tubuh kita baik? Itu sebenarnya ada beberapa cara. Yaitu pertama bisa kita lihat di sini bagian kulit atau barrier pertahanan dari epitel. Epitel itu adalah sel-sel yang melapisi tubuh kita. Jadi itu adalah pertama di mana kuman itu tidak bisa masuk jika memang pertahanan dari kulit kita baik atau pertahanan dari sel-sel yang melapisi organ-organ kita baik. Nah, itu
gunanya nutrisi. Satu itu. Kedua, di dalam jika memang udah sempat masuk nih kuman ya ke dalam tubuh kita masih ada sel-sel lain atau mekanisme lain untuk melawan si kuman tersebut, yaitu satu ada namanya kita sistem antibodi atau humoral ya. Jadi antibodi dalam tubuh kita juga dibentuk dari nutrisi yang kita makan, dan vitamin yang kita dapat dari makanan tersebut. Kemudian kita bisa lihat banyak sel-sel di sini. Nah, ini juga merupakan sel-sel dari pertahanan tubuh kita atau kekebalan seluler ya. Kekebalan seluler itu juga bisa memakan kuman tersebut agar tidak semakin berkembang biak ya, dan sehingga kuman pun atau infeksi yang terjadi akibat kuman tersebut tidak berlanjut seperti itu. Nah, kenapa semua ini bisa kita dapat? Karena kita mendapatkan atau mendapat asupan yang baik dari makanan kita, makanan sehari-hari yang seimbang. Nah, slide. Kemudian banyak yang asupan atau kita pernah dengar vitamin apa, mineral apa yang sangat berguna untuk daya tahan tubuh kita. Banyak sekali ya, selain makronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar seperti protein, karbohidrat, lemak. Nah, itu adalah makronutrien. Namun ada juga namanya mikronutrien. Mikronutrien adalah nutrisi yang mungkin yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang lebih sedikit. Ya, itu contohnya yang berguna untuk imunitas adalah seperti vitamin A, B, C, D, E, zinc, dan zat besi. Nah, itu semua sebenarnya bisa kita dapatkan dari makanan yang seimbang, makanan yang lengkap, sehingga semua dapat terpenuhi tanpa kita perlu mendapatkan suplemen. Seperti itu. Slide. Nah, jadi mungkin pertanyaan lagi nih, jadi sebenarnya perlu nggak ya kita untuk mendapatkan suplemen saat pandemi ini? Nah, kadang-kadang kan banyak sekali imun booster ataupun vitamin-vitamin di luar sana yang dijual lah ya di pasaran ya, dan kita berpikir apakah harus diberikan nih karena lagi pandemi, seperti itu. Nah, untuk penelitiannya sendiri, penelitian dari semua imun booster dan vitamin untuk khususnya ya untuk mencegah infeksi COVID itu tidak ada hasil yang benar-benar konklusif dapat mencegah ya, dalam konteks mencegah. Contohnya beberapa yang sudah diteliti seperti mungkin herbal echinacea, kemudian ekstrak elderberry, ginseng, probiotik, melatonin, vitamin C, vitamin D, vitamin dan mineral zinc, itu semua sebenarnya tidak ada penelitian yang konklusif. Jadi hasilnya itu berbeda-beda dan dengan hasil atau manfaat yang terbatas ya. Jadi untuk seperti itu, jadi sebenarnya gimana? Jadi sebenarnya adalah well balanced meal atau makanan yang sangat seimbang dan baik bagi anak itu sebenarnya sangat cukup dan sudah cukup untuk memberikan imunitas yang cukup ya. Kita sekarang jadi porsinya adalah cukup gitu. Karena terlalu banyak pun juga tidak baik. Imun yang terlalu berlebihan itu malah akan melawan sendiri sel-sel tubuh kita. Ya, jadi intinya adalah jika anak kita memberikan atau diberikan makanan dengan cukup dan seimbang itu sudah lebih dari cukup. Slide. Nah, anak juga sangat rentan terhadap efek samping terhadap suplemen ya. Jadi ada beberapa efek samping yang terjadi jika vitamin diberikan berlebihan ya. Contohnya yang sering kita mungkin pada saat masa pandemi ini kita sering berikan zinc. Nah, zinc itu sendiri kalau terlalu banyak bisa dapat merusak sistem saraf ya. Kemudian bisa menyebabkan anemia. Kemudian bisa menyebabkan gangguan di lambung seperti muntah, mual ya, dan kemudian nafsu makan berkurang, nyeri perut, diare, dan sakit kepala. Nah, begitu juga dengan vitamin lainnya, misalkan vitamin D. Kita biasa berikan vitamin D kan saat pandemi, itu juga terlalu banyak juga bisa menyebabkan gangguan di lambung, kemudian bisa menyebabkan batu
batu kalsium ya, atau kristal kalsium yang bisa terjadi di ginjal, di hati, ataupun di paru-paru. Nah, kemudian yang sering kita berikan juga nih vitamin C. Vitamin C juga terlalu banyak juga bisa menyebabkan batu di ginjal dan kemudian bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Nah, ini ada contoh-contoh lagi. Contoh-contoh lagi toksisitas pada vitamin A ya, bisa menyebabkan nyeri tulang ya, kemudian bisa rontok rambutnya ya. Vitamin B6 bisa menyebabkan kesemutan ya, dan kemudian gangguan-gangguan lainnya. Nah, ini adalah contoh yang bisa dilihat, tapi memang paling banyak kan yang kita konsumsi itu zinc, vitamin D, dan vitamin C untuk kesannya pencegahan ya, seperti itu. Slide. Nah, jadi sebenarnya siapa yang butuh suplemen itu dan indikasinya buat siapa? Nah, memang ada anak-anak dengan kondisi tertentu atau penyakit tertentu yang harus mendapatkan suplemen. Nah, ini harus dibicarakan dengan dokter karena anak kan berbeda-beda, unik ya. Jadi misalkan anak yang memang gizinya kurang atau gizi buruk malah. Nah, itu memang harus mendapatkan vitamin dan mineral yang secara rutin karena dari dia cadangannya sendiri aja udah kurang gitu ya. Nah, kemudian mungkin ada anak-anak dengan gangguan pencernaan, ya dia tidak bisa mencerna atau menyerap zat-zat gizi dengan baik. Nah, makanya dia diberikan suplemen. Ya, atau dia mungkin ada kondisi di mana dia tidak bisa mendapatkan bahan-bahan makanan yang lengkap gitu. Sehingga ya mau tidak mau kita suplemen dulu atau kita tambah dulu dengan vitamin atau suplemen. Slide. Baik, Dok. Oh, udah ya. Nah, ini pertanyaannya sepertinya sudah terjawab, Dok. Nah, ini sebenarnya ada pertanyaan nih dari orang tuanya Hiro dan Lovely. Ya. Tapi sepertinya sudah terjawab ya, Dok, dari penjelasan dokter tadi. Jadi anak ini sebenarnya tidak harus ditambahkan suplemen apabila konsumsi makanan sehatnya cukup. Dan dengan kondisi demikian tidak harus setiap hari mengkonsumsi suplemen ya, Dok ya? Ya, betul sekali. Jadi memang kalau misalkan ayah bunda ya ragu, ini anak saya sebenarnya bagaimana, ya nanti mungkin bisa dikonsultasikan dengan dokter. Tapi mungkin Dok, untuk pertanyaan selanjutnya nih Dok, jadi timbul pertanyaan lagi, dari mana kita tahu asupan nutrisi anak kita dari makanan itu cukup? Ada panduannya nggak Dok untuk kita tahu bagaimana kita harus menyiapkan makanan yang adekuat untuk anak kita? Oke, baik. Untuk itu memang ada beberapa yang bisa kita lihat ya parameternya. Nah, ini mungkin saya mau berikan. Jadi memang bagaimana sih tandanya anak itu cukup gizi? Ya, kita memang melihatnya secara umum ya. Jadi kita tidak secara klinisi mengecek satu-satu lab dan tidak semua tersedia labnya. Lagian tidak efektif, harga mahal ya. Jadi yang kita lihat adalah apakah optimal pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi itu yang selalu dinilai pada anak. Kan kita selalu bilang bagaimana tumbuh kembang anak kita, Dok, gitu ya. Jadi apa sih itu pertumbuhan? Pertumbuhan itu adalah bertambahnya ukuran fisik anak. Ya, itu dilihat dalam panjang atau tinggi badan anak tersebut, atau berat badannya gimana, bertambahnya sesuai atau tidak, atau lingkar kepalanya juga bertambahnya bagaimana. Nah, itu adalah pertumbuhan. Kalau perkembangan itu adalah bertambahnya kemampuan fungsi anak. Nah, fungsi anak maksudnya anak itu bisa memiliki kemampuan-kemampuan yang bertambah baik, yaitu dilihat dari beberapa bidang. Contohnya motorik kasar dan halus ya. Kemudian pendengarannya, penglihatannya, komunikasi, bahasa, intelektual, emosi, sosial. Nah, semuanya itu sepanjang waktu itu harus mengalami perbaikan dan kemajuan yang menandakan anak itu juga cukup gizinya. Oke. Slide, ada lagi slide-nya? Ya. Maaf sebelumnya ya. Oke, ini adalah grafik yang biasa digunakan oleh dokter anak untuk melihat apakah pertumbuhan berat badan dan tinggi badannya itu sesuai. Ya, misal kita kalau ke dokter anak, kalau saya selalu memplot ini berat badan dan tinggi badan. Ini khusus untuk anak-anak di atas 2 tahun ya, sampai 20 tahun. Jadi kita bisa lihat di sini kan ada grafik yang makin naik ya, yang di bawah ini berat badan, yang di atas grafik yang di atas ini tinggi badan.
Yang biru buat laki-laki, yang pink buat perempuan. Nah, jadi ini kan kita naik terus ya. Jadi kalau misalkan anak kita sudah berada di garis atau persentil misalkan 50 ya, 50 di tengah-tengah. Nah, kita tuh sepanjang waktu harus terus di 50 itu. Ya, nggak boleh turun ke bawah gitu. Nggak boleh tiba-tiba menurun, itu dinamakan weight faltering atau growth faltering. Ya, bagaimana dok kalau dia menukik ke atas? Ya hati-hati juga karena nanti bisa terjadi obesitas. Jadi yang paling baik memang kurang lebih berada pada jalurnya ya. Dan bisa saja ada juga orang tua yang bilang, dok, anak saya makin turun tapi masih berada di range-nya kok dok, masih ada di, ini kan ada persentil paling bawah persentil 5 dan persentil paling atas 95 ya. Itu adalah range yang normalnya gitu. Nah, ada juga dok, tapi pasien anak saya tetap di range-nya kok dok, gimana? Kita lihat sebelumnya, kalau sebelumnya dia berada di jalur yang di persentil misalkan 75, terus dia turun ke 50, turun lagi ke 25, walaupun masih dalam kisarannya, tapi kita udah, dokter anak juga udah harus hati-hati, nah ini anak kok weight faltering atau dia makin menurun, nah ini berarti makin tidak baik untuk asupannya. Seperti itu. Begitu juga dengan tinggi. Nah, tinggi badan ini sebenarnya adalah suatu indikator kronik. Jadi anak yang sudah sampai tidak meningkat tinggi badannya, itu berarti sudah tidak mendapatkan asupan gizi yang baik dalam jangka waktu lama atau kronik. Jadi anak nggak tiba-tiba, misalkan nggak mau makan sebulan tiba-tiba nggak naik tinggi badannya, tidak juga. Tapi kalau berat badan kan misalkan sebulan anaknya tidak mau makan langsung bisa turun drastis kan. Nah, kalau tinggi badan tidak. Jadi jika kita plot anak tersebut kok sudah tinggi badannya tidak naik dengan baik, berarti mungkin sudah terjadi kekurangan nutrisi yang sudah lama gitu. Namun dokter juga tetap harus lihat juga bagaimana tinggi potensi genetiknya. Jadi maksudnya dilihat ibu bapaknya, ada hitungannya apakah tinggi badannya yang seperti itu memang sesuai dengan potensi genetiknya. Ya, slide. Nah, kemudian berikutnya ada kita lihat lingkar kepala. Nah, ini karena saya dokter saraf, jadi saya selalu nih cek lingkar kepala. Mungkin ibu bapak juga mungkin perlu minta untuk dicek ke dokternya. Bagaimana lingkar kepala anak tersebut. Nah, karena kalau anaknya semakin menurun, nah lingkar kepala sama tinggi badan, itu dia terakhir terpengaruhnya. Jadi kalau sampai lingkar kepala nggak naik, itu udah kurang nutrisinya sudah cukup lama. Ya, dan kita harus lihat bagaimana lingkar kepalanya, apakah di atas rata-rata, di bawah rata-rata, karena itu menentukan kecerdasan si anak tersebut. Ya, walaupun tidak secara langsung. Ada juga anak yang kepalanya dari kecil itu dari lahir kecil, tapi terus naiknya konsisten. Nah, dan itu anaknya tetap baik. Nah, beda dengan yang tadinya normal, kemudian lama-lama turun. Nah, itu malah lebih tidak baik gitu ya. Oke, Baik. mungkin gitu. Jadi ya, terima kasih dok. Jadi untuk parameternya kita lihat dari tumbuh kembang anak ya dok ya. Betul. Dan kalau misalnya sampai terpengaruh tinggi dan lingkar kepalanya berarti itu sudah nutrisinya sudah tidak adekuat secara kronik ya. Betul sekali. Dok, ada pertanyaan lagi nih dok dari Ibu Devi. Nah, Ibu Devi menanyakan, apa saja takaran menu porsi seimbang untuk kisaran anak usia remaja yang dapat mencukupi angka kebutuhan gizinya dengan baik? Mungkin boleh deh dok, selain remaja juga anak ya dok ya, di-share. Boleh? Silakan dok. Ya, baik. Minta tolong untuk kita share, kita sama-sama lihat ya. Jadi sebenarnya intinya untuk makanan itu, semua itu untuk asupannya berdasarkan berat badan dan tinggi badan ya. Jadi mungkin ada slide yang tadi, slide untuk ini ya, panduan slide nomor 12 ya. Oke. Jadi memang sebenarnya untuk lebih spesifiknya, untuk melihat bagaimana porsi anak itu adalah berdasarkan tinggi badan dan berat badan anak. Ya, karena kan gini, anak usia misalkan 7 tahun, ada yang tinggi, ada yang agak pendek. Ya, nah itu semua harus disesuaikan berat badannya dari tingginya. Jadi berat badan ideal itu harus berdasarkan tinggi badannya, seperti itu. Nah, tapi karena susah kan kita sangat beragam, jadi Permenkes ini kita ada
Ibu-ibu, bapak-bapak bisa lihat, nanti bisa cari Google ya, dengan Permenkes nomor 28 2019 tentang angka kecukupan gizi pada anak. Nah, kalau untuk di Permenkes ini memang kita dilihatnya secara umum ya gitu. Tapi kalau ibu bapak ke dokter anak, dokter gizi mungkin akan lebih dilihat detail gitu berdasarkan tinggi badannya. Nah, ini kita bisa lihat misalkan pada anak-anak usia 7 sampai 9 SD ya, kan berat badan rata-rata 27, tinggi badan 130. Ya, energi yang dibutuhkan 1850. Di mana proteinnya 49, contohnya karbohidrat 254, seperti itu, dan lemaknya totalnya 72. Begitu juga di bawahnya ada semakin semakin tua ya, semakin usianya semakin tua, itu akan kebutuhannya akan pasti lebih banyak, kalorinya akan lebih banyak. Misalkan anak perempuan usia 10 sampai 12 tahun tuh udah 2000, sekitar 2000-an ya. Gitu. Tapi kalau misalkan di bawah dari 10 tahun masih di bawah 2000 kalori. Nah, karena kenapa ya? Memang kan sel-sel tubuh kita perlu banyak energi dan kalori untuk bisa tumbuh, dan begitu juga tuntutan kegiatan anak-anak yang lebih besar atau remaja juga lebih banyak ya, sehingga membutuhkan energi dan kalori yang lebih banyak. Nah, ini Ayah Bunda bisa lihat di Permenkes nomor 28 2019. Contoh-contoh panduannya secara umum. Coba slide. Nah, kalau untuk porsi makannya sendiri, kan tadi kan bingung ya, kok kalori 2000 itu maksudnya gimana sih ngitungnya gitu kan, ribet, lemaknya gimana. Nah, di Permenkes nomor 41 ini beda lagi. Tahun 2014, Ayah Bunda juga bisa searching Google ya, Permenkes nomor 41 2014, nanti klik ada PDF-nya. Nah, ternyata sudah diberikan secara garis besar bagaimana sih menunya yang baik ya. Contohnya nih, misalkan pada anak usia 4 sampai 6 tahun ya, itu butuh kalori 1.600 kilokalori. Nasinya itu 4P. 4P maksudnya 4 porsi dalam satu hari. Nah, satu porsinya itu adalah 2/3 cangkir. Ini ada juga dijelaskan di Permenkes itu. Sayuran 2 porsi. Satu porsinya adalah 2/3 gelas sayur masak dalam sehari. Ya, kemudian buahnya 3P, atau porsinya satu porsi itu 50 gram buah ya. Kemudian tempe 2 porsi ya, satu porsi 50 gram. Daging juga 2 porsi, satu porsinya itu 40 gram. Nah, ini juga susu, minyak, dan gula juga ada porsi-porsinya. Nah, ini adalah contoh porsi anak-anak usia 4 sampai 6 tahun. Nah, kalau dia usianya semakin besar, maka juga akan lebih banyak lagi porsinya. Boleh tolong slide? Nah, jadi memang ini kan 10 sampai 12 tahun, 7 sampai 9. Nah, total kalorinya juga lebih banyak ya. Kalau di atas remaja itu lebih banyak lagi. Nah, laki-laki dan perempuan, kalau remaja itu lebih banyak dibutuhkan kalorinya 2100. Nah, ini bisa kita lihat ya porsi-porsinya. Nah, itu mungkin nanti bisa disesuaikan. Nah, di dalam Permenkes ini juga bisa dilihat nih sayurannya apa aja, buahnya apa aja dengan satuan penukar ya. Jadi ini hanya secara garis besar. Misalkan tempe mau diganti yang lain juga bisa. Dagingnya ayam, dan dagingnya ikan, dan dagingnya sapi itu beda-beda, ini sebenarnya beda secara garis besar. Tapi kurang lebih bahwa memang kita butuh porsi yang lebih banyak ya saat remaja. Ya, mungkin begitu, Ibu Lydia. Oke, terima kasih Dokter Citra. Dok, ini ada pertanyaan lagi nih dari orang tua Nevan. Oh, sebentar, kok hilang? Sebentar ya, Dok. Pertanyaannya gini, Dok. Jadi anaknya selalu makan nasi tim karena belum mau makan sayur atau makanan layaknya orang dewasa atau seusianya. Anaknya ini usia 2,5 tahun. Gimana nih dampaknya, Dok? Oke, baik. Ya, jadi memang masih nasi tim, jadi nasinya agak lembek ya, Bu ya. Yeah. Nah, sebenarnya
untuk anak lihat di usia 2,5 tahun dia harus sudah bisa makan makanan keluarga. Maksudnya adalah makanan padat ya, jadi berupa nasi dan tentu saja ada karbohidrat, lemak, protein dan sayuran udah tadi ya. Jadi kenapa? Jadi gini, kalau misalkan dia masih nasi tim, berarti nanti akan kemampuan motorik dari oromotornya atau bicaranya juga akan berkurang karena dia akan lebih Tidak kurang terlatih mampu ya. terlatih untuk menggigit Tahanannya kurang ya, makanan. Dok. Betul, nanti ke depannya bisa mempengaruhi dari pengucapan kata-katanya, dari bicaranya. Nah, kemudian kedua mungkin saja kalorinya juga tidak terpenuhi dengan baik karena kalau misalkan nasi tim itu kan dia lebih encer ya. Jadi kesannya satu mangkok itu lebih banyak dibandingkan kalau dia padat gitu. Kalau dia Iya. beli padat kan jadi satu mangkoknya tuh ukurannya jadi berbeda, tapi kita kesannya oh udah makan satu mangkok nih, sebenarnya belum cukup. Nah, untuk buah-buahan, maaf tadi sayuran ya, tidak suka makan sayuran ya? Iya, Nah, jadi untuk makanannya pendamping nasinya itu jadi kurang dibanding porsi normalnya gitu. ya, jadi memang kalau kan tadi udah ada porsi yang direkomendasikan. Jika memang dia tidak bisa makan dalam satu kali pemberian, nah kita bisa berikan dalam beberapa waktu. Jadi kita berikan nanti bisa konsultasi ke dokternya untuk dibuatkan jadwal makan. Jadi jadwal makan itu bisa diberikan tiap 2 jam sebenarnya. Ya, jadi nggak harus pagi, terus siang lama, terus sore. Nah, jadi nanti di antara jam makan itu kan ada snack. Nah, snack itu bisa diakalin bagaimana biar bisa dapat kebutuhan dari sayuran atau protein seperti itu. Dan ada beberapa feeding rules sebenarnya. Jadi satu yang pertama adalah jam makan yang disiplin. Nah, jam makan disiplin maksudnya kita sudah punya jam makan biasanya tiap 2 jam karena 2 jam itu adalah pengosongan lambung yang paling cepat. Nah, makan tidak boleh lama dari setengah jam. Kalau sudah setengah jam, selesai tidak selesai, kumpulkan. Maksudnya sudah selesai. Iya, betul. Karena nanti lambung kita tidak punya masa untuk istirahat. Jadi makanya anak itu tidak ada rasa lapar juga gitu. Jadi harus ada masa istirahat, masa penuh, enzim juga jadinya teratur. Akhirnya ada namanya rasa lapar. Nah, itu lapar itu yang dibutuhkan anak biar bisa lahap kan. Nah, seperti itu. Nah, kedua, Dok, maaf, berarti kalau gitu ada kemungkinan pada awal-awal pembiasaan ini kalori yang didapatkan kurang ya, Dok? Karena kalau anak makannya lama, kita kan harus stop nih di 30 menit. Betul. Jadi memang ada suatu masa transisi ya, transisi. Jadi nanti mungkin bisa dibicarakan dengan dokternya, kita bisa mengakali di waktu snack atau susunya bisa, snack kan bisa berupa susu, bisa makanan snack yang padat kalori. Jadi walaupun susunya tuh ada juga namanya makanan cair. Jadi walaupun sedikit tapi setidaknya ada masukan atau nutrisi kalori yang didapat. Tapi memang sih rata-rata anak-anak mengalami masa transisi itu agak sulit ya, kira-kira sekitar 1-3 bulan. Nah, itu memang harus dalam pantauan dokter agar bisa dipantau, jangan sampai jadi malah makin tidak terkendali gitu ya berat badannya gitu. Ya. Baik, Dok. Dok, ini ada pertanyaan lagi yang berhubungan dengan tema kita nih, masa pandemi ini. Pertanyaan dari Bunda Yuli, Ibu Yuli. Dok, saya dan keluarga penyintas COVID. Selama saya dan anak-anak isoman diberi obat dan vitamin-vitamin. Apakah setelah dinyatakan negatif, vitamin tersebut harus tetap diminum? Apakah ada batasan jangka waktu pemberian vitamin? Nah, Dok, mungkin bisa sekalian dijelaskan ya, Dok, untuk anak yang isoman, COVID positif, suplemen apa sih yang dibutuhkan? Dan ini nanti jadinya setelah isoman berapa lama ini harus diminum, Dok? Ya, baik. Jadi memang tadi kan kita sudah bicara nih, apakah anak yang sehat perlu suplemen ya. Ternyata jika memang asupannya baik, tidak perlu. Namun jika saat lagi isoman, di mana anak tersebut terpapar COVID, memang dibutuhkan mineral, vitamin, dan mineral yang lebih besar ya. Karena penelitian-penelitian yang tadi saya sampaikan tidak konklusif itu mengenai pencegahan. Tapi kalau mengenai pengobatan, beda lagi. Pengobatan itu kan berarti kita lagi sakit. Nah, ini adalah vitamin yang paling banyak memberikan manfaat secara
ilmiah itu adalah vitamin C, vitamin D3 dan zinc. Seperti itu. Jadi ini 3 obat ini adalah vitamin mineral ini dibutuhkan saat kita sedang isoman. Nah, dosisnya juga tinggi. Tidak bisa dosis yang seperti biasa karena saat sakit kebutuhan juga meningkat. Ini dapat dilihat seperti multivitamin C ya, usia 1 sampai 3 tahun sendiri butuhnya maksimal 400 mg. Kemudian 4 sampai 8 tahun 600 mg ya. 9 sampai 13 tahun maksimal 1.200 dan usia remaja maksimal 1.800. Vitamin D juga dosisnya tinggi, bagi anak-anak bisa 1.000 unit ya, remaja 2.000, bahkan remaja obesitas 5.000. Dan zinc diberikan 20 mg per hari selama 14 hari. Nah, jika anak ini sudah dinyatakan sembuh oleh dokter ya, sembuhnya juga melalui penilaian oleh dokter karena beda-beda satu anak dengan yang lainnya. Memang perjalanan penyakit COVID atau alur hidup virus COVID bisa selama 10 sampai 14 hari rata-rata. Tapi ada juga yang berupa long COVID ya. Nah, kalaupun misalnya anak ini sudah sembuh dan dokter yang menilai anaknya masih intake-nya belum baik, ya kan kadang-kadang masih seperti itu ya. Jadi PCR sudah negatif, anggaplah ya, sudah dinyatakan bebas dari COVID, namun anaknya masih ada gejala sisa ya akibat mungkin dulu berat COVID-nya atau ada metabolisme yang berlebihan, ya anaknya punya penyakit pendamping, nah sehingga anak tersebut tampak lebih lemah, kemudian intake kurang baik, ya menolak makan, seperti itu mungkin bisa diberikan sesuai dengan indikasi. Tapi kalau anaknya sudah selesai dinyatakan sehat, kemudian anak sudah ceria lagi, makan bagus, semua bagus, tidak perlu untuk suplemen itu. Seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Citra. Jadi kita untuk berapa lama kita berikan tergantung kondisi anak juga ya Dokter Citra ya. Ya betul. Tadi Mungkin, boleh tuh ada slide. Iya silakan. Immunity booster yang tadi ya. Nah ini. Jadi memang sebenarnya imun booster yang paling baik itu ada beberapa hal ya. Jadi kalau dia sudah sembuh benar dan sudah aktif lagi, yang penting banyak makan yang sehat, mengandung buah-buahan, kacang-kacangan, sayuran, tidak menghindari makan-makanan yang instan atau diproses ya. Minum air yang cukup. Nah, jumlah minum air yang cukup itu kalau anak-anak remaja atau SD dan remaja itu sekitar 8 sampai 10 gelas ya. Kemudian aktivitas fisik yang cukup. Nah, kemudian tidur juga harus cukup dan yang paling penting adalah memang suasana yang menyenangkan ya di rumah ya di keluarga sehingga anak juga lebih booster imunnya lebih nambah gitu. Nah dok ini kan selain makanan sehat di sini juga dokter menyebutkan air putih, physical activities, tidur yang cukup. Nah ini kalau ini ada panduannya nggak nih dok? Oke. Jadi memang kalau untuk panduan aktivitas anak dan tidur anak sudah dikemukakan atau sudah dianjurkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, boleh nanti saya coba perlihatkan. Ini ada slide-nya juga. Jadi memang berbeda-beda ya. Jadi untuk anak yang SD dengan yang SMP, SMA atau remaja ya itu berbeda untuk kebutuhannya untuk tidurnya sendiri. Misalkan anak yang masih TK ya, mungkin boleh dilihat slide-nya, slide nomor slide 33 ya. Gitu. Nah, biar bisa lebih enak ayah bunda lihat gitu. Jadi memang pada anak usia prasekolah, usia 3 sampai 6 tahun dia tidurnya terus lebih lama, sekitar 10 sampai 13 jam ya. Itu tidurnya yang baik reguler gitu. Nah, tidur ini penting karena sebelum jam 12 ya atau sebelum jam 11. Karena pada saat tidur anak itu terjadi detoksifikasi dari racun. Kemudian untuk otaknya sendiri itu dia akan mengalami regenerasi sel-sel otak ya jika dia tidur di waktu-waktu
sebelum tengah malam ya. Nah, kemudian untuk usia 3 sampai 6 tahun diharapkan melakukan aktivitas fisik sebanyak 180 menit, di mana 60 menitnya adalah dengan intensitas yang sedang hingga berat. Ya, jadi biar anak tersebut tidak hanya tidur-tiduran aja atau nonton TV. Ya. Kemudian untuk santainya, bolehlah kita lihat anaknya mau screen time, tapi tidak lebih dari 1 jam. Semakin sedikit lebih baik. Dan dalam screen time itu baiknya tetap kita lakukan interaksi, karena takutnya anak seusia ini kan 3 tahun ya, masa-masa anak itu perkembangan bicara. Jadi kalau tidak diajak bicara dengan baik, maka kosakatanya juga kurang baik. Slide. Nah, untuk berikutnya sebenarnya untuk usia yang lebih tua atau lebih besar ya, sekitar usia sekolah 6 sampai 12 tahun, itu masa tidurnya sekitar 9 sampai 11 jam yang sebaiknya dilakukan berkualitas ya. Nah, untuk aktivitasnya sendiri berapa lama nih buat dia kegiatan, sebenarnya ini sudah mulai ada perjanjian sendiri. Jadi anak-anak dengan orang tua tuh menemukan keseimbangan waktu sendiri dalam bersantai, dalam belajar, dalam beraktivitas, dalam skalanya. Jadi tidak ada lagi kayak tadi kan sebelumnya kan 180 menit seperti itu. Karena kan masih kecil, anak masih bisa kegiatannya masih banyak ya, yang tidak ada kegiatan apapun. Kalau sekolah mungkin udah ada kegiatan les, kegiatan ini itu, dia punya maunya sendiri. Jadi kita temukan saja keseimbangan antara waktu santai, belajar, dan kreativitas, tidak ada aturan tertentu. Namun untuk menonton sendiri atau screen time tuh sebaiknya tidak lebih dari 90 menit ya. Dan kalau dari rekomendasi IDAI itu sebaiknya memang PJJ daring tidak lebih dari 90 menit sehari, tapi kayaknya sulit ya. Sekarang kita memang Berat kayaknya dok, nanti ibu-ibu yang protes dok. benar, PJJ-nya nggak ada kayaknya bisa 90 menit ya. Nah ini kan rekomendasi ideal, cuman ya dalam masa pandemi ini kita benar-benar harus ngakalin ya, kayak gitu. Iya. Ya, slide. Nah, sekarang kalau untuk yang sudah remaja usia 12 sampai 18 tahun, screen time-nya bisa lebih lama, yaitu sekitar 2 jam ya. Nah, untuk masa tidurnya 8 sampai 10 jam. Nah, untuk kegiatan aktivitasnya sendiri harus lebih banyak yang outdoor sebenarnya ya, maksudnya aktivitas olahraga maksudnya. Jadi aktivitas olahraga, nah masa pandemi ini juga kita nggak bisa terlalu bebas, jadi diatur bagaimana aktivitas olahraga yang cukup aman seperti itu. Ya, itu Dokter Lydia. Ya, jadi aktivitas fisik walaupun kita PJJ juga tetap harus diusahakan untuk diatur ya dok ya. Ya. Baik. Kemudian dok, ini ada pertanyaan dari, sebentar, ini banyak yang bertanya dok. Dari orang tua Rama. Nah, ini anaknya usia 4,7 tahun, makanya agak kurang, tapi sangat aktif dan tidak bisa diam. Bunda Rama ini bertanya bagaimana supaya, karena gini, asupan makannya kurang, gerakannya lincah, makan mau disuapin pun tutup mulut. Nah, kalau kondisi seperti ini kan sebenarnya anaknya tidak sakit, tapi perlu suplemen tidak dok? Ya, baik. Jadi memang kalau untuk lihat dulu, nanti kita lihat analisis dietnya. Asupannya kurang itu apa yang dia makan ya. Nah, walaupun anaknya memang tidak sakit, tapi kalau asupannya ternyata karbo semua ya, atau mungkin tidak ada proteinnya dan kurang lemaknya, di mana banyak vitamin ataupun mineral yang berada pada daging hewani atau kacang-kacangan seperti itu dan tidak bisa dipenuhi, maka mungkin bisa saja indikasi untuk mendapatkan suplemen ya. Jadi tadi salah satunya mungkin anak yang picky eater, yang tidak bisa menerima makanan. Nah, itu mungkin bisa didiskusikan dengan dokternya agar dilihat dulu satu-satu analisa dietnya. Kalau ternyata dia bisa ditemukan solusi dari makanan, misalnya dia mau makan tapi yang ini, ada nih sumber ininya, sumber vitamin mineralnya, atau kita usahakan dulu dari makanan. Kita usahakan, dan tapi jika memang dibutuhkan sekali dan kita lihat kan anak memang kadang anak aktif tapi ternyata pas dilihat anaknya kurang anemia ringan atau sudah mulai defisiensi zat besi, sudah mulai insufisiensi vitamin D. Jadi insufisiensi itu belum sampai defisiensi, jadi sudah
Ya. dalam tahap mau gitu ya. Nah, itu nanti Menuju dokter ya, juga Dok? menuju. Biasanya dokter juga Mm-mm. akan cek tuh kalau memang kita curiga banget kok nggak bagus banget ya, tapi anaknya masih aktif kan masih sehat tanda kutip gitu. Padahal secara Mm-mm. laboratorium sudah mulai turun. Nah, kita bisa berikan gitu. Baik. Jadi mungkin kalau untuk kasus seperti ini kita jangan langsung memberikan suplemen, tapi kita baiknya konsultasi dengan dokter gizi karena mungkin harus dilihat case by case ya, Dok ya. Betul Tadi sekali. kebetulan saya lihat ada pertanyaan juga mengenai picky eater. Mungkin jawabannya sama ya, Dok. Kalau picky Ya. eater kita lihat juga tiap kasusnya bagaimana ya, Dok. Jadi Betul. baiknya konsultasi dengan dokter gizi. Betul. Nah, kemudian masih berhubungan dengan kondisi khusus nih, Dok. Jadi ada pertanyaan dari Ibu Ana. Anaknya usia 6 tahun, makan dan ngemil banyak, tapi berat badan tidak naik. Nah, kalau ini bagaimana, Dok? Apakah sama harus dikonsultasikan juga atau bagaimana? Kalau perlu vitamin, vitaminnya apa? Karena ini Bu Ana juga mempertimbangkan kondisi ginjal, mungkin untuk metabolismenya ya, Dok. Oke, baik. Jadi 6 tahun dia banyak ngemil. Nah, ngemilnya itu ngemil apa? Bagus, Jadi Zoom-nya memang ada suaranya nggak? harus ditanya Masa lagi. kok ada suaranya, Zoom? Karena memang ya, karena memang Silakan, Dok. ngemil itu kan bisa berupa hanya makanan-makanan snack tidak ada gizi yang cukup ya. Misalkan ngemil makanan permen atau enggak cuman hanya dia makanan-makanan yang seperti ciki-ciki seperti itu ya, itu kan sama sekali tidak ada makronutrien dan Yang enak itu ya, Dok. Iya, yang enak-enak. Cemilan yang enak itu. Terus jadi, nah kan sedangkan kita butuh untuk nutrisi yang baik itu adalah makronutrien di mana berat badan, apalagi berat badan tidak naik nih. Berat badan tidak naik itu lebih ke arah makronutrien. Makronutrien itu adalah protein, ya, lemak, karbohidrat juga ya, itu lebih ke arah makronutrien. Nah, tapi sebenarnya dari makronutrien itu terkandung juga mikronutrien gitu. Jadi sebenarnya kalau sudah berat badan tidak naik, nah ini sudah harus segera diatasi gitu ya, karena harus diberikan atau diatur pola makan yang baik gitu. Namun selama diatur, vitamin mungkin bisa kita berikan gitu dengan indikasi bahwa berat badan sudah tidak naik, ini sudah sampai ada dampak gitu kan ya. Kalau tadi kan mungkin anaknya masih aktif, berat badannya masih segitu-gitu aja gitu ya, oke lah. Kalau ini sudah tidak naik, jadi ngemilnya ini walaupun banyak, tapi kualitasnya tidak sesuai seperti itu. Berarti harus assessment ulang ya, Dok, untuk cemilannya nih apa, jadi harus lebih disesuaikan dengan kebutuhan anak ya, Dok. Betul. Kemudian pertanyaan berikutnya dari orang tua Jasmine, Ibu Dini, untuk menunjang perkembangan otak agar mendapat hasil maksimal untuk belajar, apakah diperlukan vitamin khusus untuk perkembangan otak? Dan asupan vitamin omega 3 mempengaruhi apa saja, Dok? Ini Ibu Dini ini anaknya kelas 6 dan kelas 8. Oke. Ya, jadi memang omega untuk pertumbuhan otak atau perkembangan otak kita memang butuh sekali. Itu lemak, ya, kolin, omega 3, omega 6 itu sangat penting sekali karena otak itu kan penuh dengan protein, jaringan lemak di mana semua itu terbentuk dari makanan. Tapi sebenarnya intinya sekali lagi anak itu perlu sumbernya dari makanannya ya, karena makanan itu sendiri kan sudah makanan itu, jadi saat kita makan jumlah nutrisinya itu sendiri cukup banyak, sedangkan kalau suplemen kan dia hanya ekstrak di mana jumlahnya juga terbatas, jadi kita nggak mungkin makan suplemen banyak-banyak gitu ya. Jadi lebih ke arah pemilihan makanan yang mengandung omega 3 dan omega 6 itu banyak sekali berada di telur, daging sapi, dan ikan dari laut ya, ikan salmon mungkin, tapi ikan kembung juga banyak itu ya, mengandung DHA, omega 3, omega 6. Nah, jadi lebih ke arah kita intake-nya yang diganti yang banyak mengandung omega 3, omega 6. Kalau misalkan ayah bunda mau tahu bagaimana sumbernya, itu bisa juga dilihat di Permenkes kemarin yang tadi saya sudah tampilkan, atau bisa dicari mungkin dilihat ya sumber-sumber makanan penukar yang banyak mengandung omega 3, omega 6. Nah, untuk suplemen sendiri memang anak itu kan cerdas atau pintar itu butuh satu
nutrisi agar otaknya itu berkembang dengan baik. Kedua, yang pasti adalah stimulasi. Jadi anak yang lebih banyak distimulasi, diberikan edukasi, itu akan lebih memperbaiki sinaps. Sinaps itu hubungan antar sarafnya, ya. Jadi hubungan antar saraf, kemudian listrik otaknya itu akan semakin membentuk. Dia akan semakin kita belajar, jadi cabang-cabang itu akan semakin banyak. Nah, kalau semakin banyak cabangnya kayak kabel aja ya, akan semakin cepat informasi itu bergerak. Jadi anak itu akan semakin cepat berpikir, akan semakin baik dalam hal kognisi. Jadi lebih ke arah itu kedua. Cuman untuk suplemen sendiri lagi-lagi sama, ya memang itu harus dilihat lagi dalam kondisi-kondisi tertentu. Gitu dokter itu ya. Baik, terima kasih dok. Saya memberi kesempatan nih kalau mau ada yang bertanya live, sambil kita menunggu, ini ada pertanyaan nih Dokter Citra. Jadi dari Andri, jadi anaknya itu lahir prematur, berat badannya rendah 1 kg. Saat ini usianya 9 tahun. Perkembangan berat dan tinggi badannya tetap di garis paling bawah. Jadi ada pertumbuhan tapi stabil di persentil bawah gitu ya dok ya. Oke. Nah ini perlu suplemen tambahan tidak dok? Ya, baik. Jadi kalau anak prematur memang kan dia lahirnya lebih kecil ya dan lebih standarnya atau ukurannya lebih di bawah ya. Nah, memang ada tadi kan yang saya udah liatin grafik itu ada pertumbuhannya, ada jalannya ya, jalurnya. Nah, jika memang berada di bawah tapi karena memang anaknya dilahirkan dalam keadaan berat badannya sebesar itu atau lingkar kepalanya sebesar itu, panjang badannya sebesar itu. Tapi dia terus naik sesuai dengan grafik, ya naik sesuai dengan grafik dan sesuai ya tidak menurun, tidak landai ya. Itu sebenarnya masih dalam batas yang baik gitu, ya karena nggak mungkin anak tersebut bisa mengejar selalu anak-anak yang memang sudah beratnya 4 kilo, mungkin 3 kilo pas lahir gitu ya. Itu mungkin akan sulit sekali, anak-anak kan juga punya kemampuan dalam mencerna makanan. Jadi selama dia masih dalam grafiknya, jalan-jalan grafik, dan dilihat juga perkembangannya, bagaimana tadi perkembangan dari motorik kasarnya, motorik halus, kemudian bahasa itu ada ekspresif, bagaimana dia mengungkapkan suatu, bahasa reseptif, bagaimana dia menerima suatu perintah atau suatu ucapan, mengerti suatu ucapan, kognitifnya, dan kemudian kemandiriannya itu baik sesuai dengan usia, yaitu mungkin dia masih baik nutrisinya gitu. Namun karena dia kemarin prematur dan memang ibaratnya modalnya gitu ya kecil gitu, jadi memang dia seolah-olah seperti rendah dibandingkan yang lainnya. Jadi memang itu harus dilihat lagi gitu dok. Baik, terima kasih dok. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk bertanya langsung. Jadi secara live, Ibu Fitri, silakan Bu Fitri. Ya, terdengar suara saya ya? Terdengar. Pagi dok dan Bu Litya. Pagi. Saya salah satu orang tua murid dari SD Islam Al-Ikhlas kelas 3A. Mau bertanya, tadi di slide saya sempat lihat ada salah satu mineral terpenting bagi pertumbuhan anak itu adalah vitamin D. Nah, di Indonesia sumber vitamin D yang paling gampang kita dapat dan gratis itu kan dari sinar matahari ya dok? Iya, betul. Tapi akhir-akhir ini tuh banyak sekali informasi mengenai jam berapa harus jemurnya dan durasinya tuh kadang tuh beda-beda setiap informasi. Nah, sekarang aku mau tahu menurut dokter khusus untuk anak itu boleh direkomendasikankah waktu jemur yang paling efektif dan juga durasinya? Terima kasih. Oke. Baik, bagus sekali pertanyaannya Ibu Fitri. Kebetulan saya juga sudah menyiapkan slide ya. Jadi mengenai vitamin D sendiri itu memang vitamin D itu ternyata sebagian besar itu memang diproduksi oleh kulit kita ya, dari kulit dengan bantuan sinar matahari. Gitu. Ternyata makanan hanya menyumbang 20%, sedikit sekali ya. Jadi makanya sekarang tuh ada penelitian yang sudah dilakukan oleh Profesor Aman Pulungan bahwa ternyata 76% anak-anak Indonesia itu memang kekurangan vitamin D gitu ya.
Jadi memang produksi vitamin D itu kalau dari rekomendasi IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, memang paling banyak itu didapatkan saat tengah hari, di mana sinar ultraviolet B-nya ya, jadi UVB yang bisa membantu itu lebih maksimal ya. Bahkan pada jam 8 sampai 9 atau sore jam 16 sampai 17 itu jumlahnya lebih kecil ya. Gitu. Nah, dikatakan di rekomendasi tersebut bahwa paparan sinar matahari pada daerah wajah, tangan, dan lengan selama 20 sampai 30 menit setidaknya 3 kali seminggu bisa membantu. Walaupun memang dilihat dulu kondisinya ya, kayak mungkin kalau ada gangguan kulit atau seperti apa, mungkin nanti dokter Lita bisa nambahin nih dok. Maksudnya apakah perlu daerah wajah diberikan paparan dengan lebih luas ya. Kemudian, nah tapi dok anak saya sudah sering kok disinar gitu ya. Terus kemudian ternyata dicek masih rendah gitu. Misalkan kita ceklah vitamin D-nya. Ternyata masih rendah, ternyata banyak sekali faktor yang mempengaruhi kadar vitamin D. Jadi untuk menilai benar-benar dosis yang tepat sinar matahari itu sangat sulit, ya sangat sulit. Misalkan nih dosisnya kita harus berjemur selama 1 jam 20-30 menit setiap hari, sebenarnya itu agak sulit untuk ditentukan ya. Tapi memang rekomendasi IDAI seperti ini. Jadi selama 20-30 menit 3 kali seminggu setidaknya pada saat tengah hari. Nah, kenapa banyak hal yang mempengaruhi kadar vitamin D? Karena ternyata terjadi variasi paparan matahari di berbagai tempat ya. Jadi mungkin matahari yang di daerah ini beda dengan matahari yang sebelah sana. Jadi kadar UVB-nya berbeda-beda. Ini sangat dipengaruhi oleh garis lintang. Ya musim, kalau di luar negeri itu ya sangat penting ya, musim itu mempengaruhi. Kita juga mungkin juga sama ya. Kemudian waktu harian ya, jadi tidak semua waktu itu sama paparan dari UVB-nya. Kemudian komponen atmosfer, jadi bagaimana di daerah itu sendiri kelembapannya ya, kemudian kadar humiditasnya itu semua juga mempengaruhi dari paparan sinar matahari. Terus bagaimana pakaian menutup kita juga, dikatakan kalau menggunakan katun itu malah lebih baik dibandingkan dengan misalkan wol ya, dan tabir surya jika kita menggunakan tabir surya juga bisa mempengaruhi. Begitu juga dengan pigmen kulit. Jadi orang-orang yang memiliki pigmen kulit yang berlebihan ya, atau melatonin yang berlebih sehingga kulitnya lebih gelap, itu ternyata untuk menyerap sinar mataharinya juga lebih kecil, sehingga produksi vitamin D-nya pun juga akan lebih rendah pada kulit yang lebih gelap ya. Kemudian pada anak-anak yang obesitas juga ternyata dia kemampuan menyerap produksi vitamin D-nya tubuhnya dari sinar matahari juga lebih rendah karena sebagian besar vitamin D yang terbentuk disimpan di dalam lemaknya gitu, jaringan lemaknya. Atau ada juga anak-anak yang menderita penyakit kronik, misalkan gangguan pencernaan. Jadi anak-anak itu tidak bisa kan nanti kan ini dari gambar ini dapat kita lihat ya bahwa vitamin D itu akan diproses. Nah ini kita lihat dari gambar ini kan ada yang dari makanan, itu adalah sumber dari vitamin D kita, tapi hanya 20%. Kemudian dari sinar matahari yang akan mengaktifkan vitamin D dari kulit ya. Nah vitamin D yang terbentuk nanti akan dihidroksilasi atau diproses di hati. Kemudian masih ada menjadi bentuk yang berbeda. Kemudian dihidroksilasi lagi di ginjal, barulah menjadi bentuk yang aktif. Inilah yang akan bisa kita gunakan untuk kekuatan kita, untuk imun, untuk tulang. Nah, pada anak-anak dengan gangguan hati, gangguan ginjal, nah mereka juga tidak bisa mengubah vitamin D yang sudah terbentuk ya dari sinar matahari atau dari makanan tadi menjadi bentuk yang aktif yang bisa digunakan tubuh. Nah, itu banyak hal yang memang mempengaruhi metabolisme vitamin D. Nah, untuk pertanyaannya mengenai sinar matahari, penelitian memang berbeda-beda ya, dan di Indonesia sendiri untuk anak rekomendasinya seperti ini. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Dokter Citra.
izin menambahkan kalau Ya, dari boleh. rekomendasi Perdoski dari dokter kulit disarankan untuk menutup wajah karena untuk menghindari kemungkinan terjadinya kanker kulit. Jadi yang dipajankan, jadi yang terekspos itu adalah lengan sampai tangan dan tungkai sampai kaki. Gitu. Dan memang ini untuk rekomendasi berjemur ini banyak sekali ya Dokter Citra ya, karena tadi seperti dikatakan penelitiannya banyak. Tapi mungkin yang bisa kita ambil panduannya adalah ini dipengaruhi oleh waktu yang hubungannya dengan intensitas matahari, ya, kemudian luas area tubuh yang terpajan, kemudian lama pajanan. Mungkin itu ya Dokter Citra ya panduannya. Jadi kalau semakin terik mataharinya, semakin luas area tubuh yang terpajan, maka mungkin waktu yang dibutuhkan juga semakin sedikit untuk berjemur. Dan demikian juga sebaliknya kalau mataharinya tidak terlalu terik, kemudian luas areanya tidak banyak, waktunya mungkin bisa jadi lebih panjang. Dan rekomendasinya itu hanya 3 kali seminggu sudah cukup ya dok ya? Ya, di situ setidaknya dilakukan 3 kali seminggu. Tapi memang dilihat lagi faktor-faktor tadi yang mempengaruhi status vitamin D, gitu ya. Jadi untuk proses proses pengolahan vitamin D-nya itu juga fungsi organnya juga berpengaruh ya dok ya. Betul. Ya. Kemudian mungkin tambahan lagi untuk yang berjemur, untuk yang melihat panduan waktu, tolong diperhatikan juga kulitnya kalau awal-awal berjemur sudah mulai merah, sebaiknya di stop dahulu walaupun belum 15 menit misalnya, awal berjemur 5 menit sudah merah, itu disudahi dulu karena jangan sampai nanti menjadi iritasi atau menjadi sunburn. Gitu. Nah, Dok, ini ada pertanyaan lanjutan mengenai vitamin D dari Bu Devi. Apakah kalau anak tidak rutin melakukan jemur badan di pagi hari, boleh diganti dengan asupan vitamin D 1000 international unit setiap hari? Saya sambung, ada juga pertanyaan dari Bapak atau Ibu Ashraf nih, maaf saya tidak tahu. Jadi yang ditanyakan adalah apakah vitamin D3 plus K2 perlu kita berikan ke anak, dok? Untuk D3 mungkin tadi sebenarnya sudah terjawab bahwa kalau tercukupi dari asupan nutrisi tidak perlu, tapi K2 ini yang digabungkan dengan D3 saat ini cukup banyak cukup banyak beredar nih, dok. Mungkin bisa tolong dijelaskan ya, dok? Ya, oke. Ya, memang. Jadi tadi mengenai anak-anak yang tidak bisa untuk terpapar matahari ya. Jadi berarti kan anak tersebut beresiko untuk defisiensi atau insufisiensi vitamin D. Jadi sebenarnya dari rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia sendiri dia sudah memberikan suatu panduan. Jadi memang baiknya memang kita cek ya vitamin D-nya bagaimana. Karena kadar itu ada kadar insufisiensi, ya insufisiensi itu sudah di bawah 30 kan normalnya 30. Kalau insufisiensi dia sudah sekitar 21 sampai 29. Nah, atau defisiensi di bawah 20, di mana dosisnya semua itu berbeda. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dia insufisiensi, dia mungkin bisa diberikan dosisnya kalau anak bisa sekitar 600 sampai 1000 gitu ya. Nah, 600 sampai 1000 untuk anak yang resiko atau sudah insufisiensi. Tapi kalau udah defisiensi itu lebih besar lagi. Misalkan itu juga sesuai dengan usia. Bisa sampai 4000 gitu. Jadi memang untuk lebih baiknya sih jika memang anak kita merasa sangat berisiko, kita cek vitamin D-nya seperti itu. Baik, untuk amannya dicek aja ya dok ya, daripada kita kelebihan. Betul. Oke, ini saya mau coba kasih kesempatan untuk bertanya langsung. Ada dari guru nih Pak Khairul, apakah berkenan bertanya langsung Pak? Saya lihat tadi videonya dibuka. Gimana Pak? Silakan Pak, langsung unmute kalau berkenan. Sudah terdengar Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya, jadi gini, ini sebenarnya ada pertanyaan yang berhubungan dengan saya punya tetangga. Tetangga saya ini masih anak sekolah lah. Tapi saya melihat bahwa anak ini suka sekali gitu dengan suka sekali dia mengkonsumsi jamu-jamuan seperti layaknya orang dewasa. Kemudian dia juga suka mengkonsumsi herbal. Nah, kalau secara pertumbuhan, saya lihat anak ini masih normal gitu. Cuma ya itu tadi saya berpikir
apakah konsumsi seperti yang dia lakukan ini apakah baik buat pertumbuhan tubuhnya. Jadi itu pertanyaan yang saya tanyakan yang berhubungan dengan yang saya lihat dari anak ini gitu. Makanya saya mau bertanya apakah konsumsi seperti ini apakah memang diperbolehkan gitu. Itu maksud saya. Itu pertanyaan saya. Ya, silakan dok. Ya, baik. Terima kasih Bapak Hairul untuk pertanyaannya. Ya, pertanyaannya cukup baik ya. Jadi memang pada anak-anak yang ada anak suka minum jamu-jamuan dan herbal ya. Tapi ini juga Pak ya, jarang juga ya Pak ya. Biasanya anak nggak mau ya disuruh minum jamu dan herbal. Nah, ya, ini ada. Iya, betul. Jadi sebenarnya untuk jamu-jamuan dan herbal sendiri itu memang kita kan ada beberapa, kita harus lihat mengenai penelitiannya. Ada penelitian di luar negeri tapi ya tentang herbalnya itu tapi lebih ke arah mungkin ekstrak yang ada di sana ya seperti echinacea, kemudian ekstrak elderberry, tapi intinya adalah herbal. Tapi ternyata tidak ada hasil yang mungkin konklusif ya Pak ya untuk efek kepada imunitasnya dia atau mencegah penyakit. Nah, untuk jamu-jamuan ini sendiri kita lihat apakah jamunya ini jamu murni atau jamu kemasan, karena ada juga jamu-jamuan yang sudah ada campurannya, Pak. Jadi campuran makan jamu untuk misalkan meningkatkan berat badan. Jadi itu dia dicampur dengan zat steroid yang menyebabkan nafsu makan anaknya meningkat, tapi padahal zat steroid itu berbahaya sekali untuk hormonal kita, untuk sirkulasi hormon kita. Ya, jadi memang jamu-jamuan ini apa dulu? Kalau dia memang berupa memang jamu tradisional, Bu Dokter. Tradisional ya, ya. Tradisional. Jadi memang sebenarnya kalau tradisional dia kan murni dan itu kan sebenarnya bahan makanan juga ya, bahan makanan kita sehari-hari. Nah, kita harus lihat juga bagaimana porsinya seperti itu dan apakah ada efek samping pada anak, karena beberapa jika kebanyakan ya bisa menyebabkan gangguan pencernaan juga. Nah, untuk seperti itu kita juga harus lihat apakah itu mengganggu juga makanan utamanya. Jadi misalkan gara-gara jamu-jamuan itu dia jadi tidak mau jadi nok, jadi tidak mau makan atau seperti yang lain itu juga tidak boleh mengganggu seperti itu. Tapi kalau memang jamu-jamuan itu masih dalam batas yang baik, karena itu kan juga sebenarnya sumber makanan ya Pak ya, dan tidak mengganggu kebutuhan dia, ya mungkin tidak apa-apa ya Pak ya, dan itu bukan suatu jamu-jamuan yang tidak kita jelas isinya yang biasa diproses seperti itu. Nah, untuk pertumbuhannya normal mungkin saja karena dia juga mengkonsumsi menu ataupun kecukupan gizi yang lain dengan baik gitu. Nah, jadi sepertinya kalau seperti ini kita juga harus evaluasi lagi jamunya apa, kemudian seberapa banyak ya Pak ya, dan apakah ada efek samping lainnya pada anak ini. Ya, dan kemudian ada juga mungkin beberapa jamu yang khususnya ya jamu yang terproses itu bisa menyebabkan gangguan ginjal ataupun hati jika memang tidak kita lihat benar-benar komposisinya yang murninya gitu Pak. Mungkin semoga bisa menjawab ya Pak. Jadi secara umum sih bagus sebenarnya Bu Dokter ya. Kalau dia masih bersifat jamu tradisional gitu ya. Betul. Jika memang atau misalnya seperti herbal yang memang sifatnya masih tradisional itu masih aman lah gitu ya untuk tubuh. Nah, gitu. Ya itu memang perlu mungkin satu anak dengan yang lain berbeda gitu ya Pak ya. Jadi satu anak dengan yang berbeda dan herbalnya juga apa memang harus kita ini lagi evaluasi lagi apakah itu. Jadi kadang-kadang semua tuh kita katakan herbal. Jadi semua jenis tuh herbal, tapi herbal apa juga harus lebih spesifik apakah itu memang baik atau tidak gitu. Tapi kalau selama dia masih alami itu masih aman insya Allah gitu ya Bu ya. Ya, jika memang diberikannya juga tidak berlebihan, tidak mengganggu pola makan anak itu tersebut, ya asupan kualitas anak tersebut untuk makan ya, nah itu mungkin bisa dipertimbangkan gitu Pak. Mungkin yang harus dipertimbangkan juga sumbernya ya Dok ya. Kadang-kadang kan dibilang ini jamu tradisional tapi tidak dibuat sendiri, beli. Nah kadang-kadang kalau
tempat yang tidak jelas itu walaupun dibilang tradisional sudah ditambahkan obat-obatan tuh. Kadang suka ditambahkan steroid juga bahkan sehingga bisa ada efek jangka panjangnya. Baik, terima kasih Pak Khairul dan Dr. Citra atas jawabannya. Saya lanjut satu pertanyaan, saya bacakan ya dari Ibu Gendis. Ibu Gendis ini mau bertanya, asupan dan vitamin apa yang harus diberikan untuk anak laki-laki usia 14 tahun yang trombositnya rendah terdiagnosa DBD? Oke. Jadi anak ini sedang sakit ya, trombositnya rendah, DBD. Jadi maksudnya vitamin apa gitu ya. Jadi memang tidak ada sebenarnya vitamin atau mineral tertentu untuk meningkatkan trombosit ya. Jadi memang trombosit pada DBD itu akan meningkat sendiri dalam perjalanan klinis anak itu ya, karena sebenarnya yang DBD itu sendiri punya derajatnya. Jadi jika derajatnya berat, memang dia akan trombositnya akan sangat rendah, dan seiring waktu biasanya pada saat hari ke-5 ke-6 trombosit akan mulai naik. Jadi kita tidak bisa memburu-burukan trombosit itu naik saat misalkan dia sakit hari kedua. Terus saya mau trombosit saya tuh naik di hari ketiga atau keempat. Itu tidak bisa karena perjalanan penyakit dari DBD itu sudah tertentu, sudah unik gitu ya. Bahkan di hari ketiga sampai kelima itu trombosit turun-turunnya gitu. Jadi itu yang masa-masa kita sebut dengan masa kritis. Nah, tapi apakah bagaimana suplemen yang kita berikan? Sebenarnya intinya lagi suplemen itu dilihat dari bagaimana anak tersebut intake-nya. Memang saat anak lagi DBD biasanya terjadi mual, ya anak juga tidak mau makan ya karena memang lambungnya biasanya ada perembesan cairan dari pembuluh darah menyebabkan organ-organnya itu lebih swelling gitu ya, lebih bengkak. Jadi kadang-kadang lebih mual. Nah, itu mungkin bisa kita pertimbangkan untuk diberikan vitamin yang sesuai. Tapi hati-hati juga, beberapa vitamin kan juga bisa menyebabkan gangguan pencernaan, misalnya gangguan lambung gitu ya. Nah, jadi nanti mungkin harus dilihat bagaimana kondisi intake anaknya. Tapi ada juga pasien saya DBD makannya baik-baik aja, bahkan di trombosit baru saya rawat kemarin, saya pulangkan 12.000 ya, tapi dia baik-baik aja, makan mau semua bau, saya nggak kasih apa-apa, dan mau semuanya mau gitu, ya udah makan saja gitu. Yang penting kita memantau bagaimana masa kritis, tanda vitalnya, cairannya, karena yang terpenting itu cairan pada DBD. Cairan itu karena saat DBD itu pembuluh darah kita tuh seperti airnya keluar semua dari pembuluh darah, jadi seperti kosong, kolaps. Jadi harus dipantau dengan ini infusnya Cairan yang infus harus diisi cairan lagi ya, Dok. Betul, itu yang terpenting gitu, Dok. Baik, terima kasih Dr. Citra. Selanjutnya saya mengundang peserta untuk menanya langsung. Ibu Eka, silakan Ibu Eka di-unmute. Baik, terima kasih Mbak Litia. Ya, silakan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Dokter, saya mau tanya, kalau di masa PJJ ini kan aktivitas anak-anak itu berkurang ya dok? Ya, jadi anak itu kebanyakan aktivitasnya itu duduk karena kan harus Zoom terus. Nah, itu kan menyebabkan anak saya khususnya sekarang tuh berat badannya agak berlebih nih dok. Nah, saya kan khawatir ya dok, nanti akan keterusan nih. Kalau misalnya porsi makannya itu saya kurangi, itu kira-kira di masa pandemik ini berpengaruh nggak sih dok terhadap imunitas tubuh si anak tadi? Itu karena kan Zoom-nya ini kan dari pagi sampai siang, belum nanti ngerjain tugas-tugasnya. Nah, kalau porsinya dikurangin, kira-kira berbahaya nggak dok? Terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Ya, saya jawab aja ya. Oke, ya, silakan baik, dok. Bu. Ya, terima kasih. Jadi memang intinya adalah anak ini jangan dikurangi dari porsi yang seharusnya, Bu ya. Jadi memang anak tersebut harus mendapatkan porsi yang maksudnya makan lengkap, kualitas dari protein, karbohidrat, lemak itu harus tetap sesuai seperti tadi panduannya yang Ibu bisa lihat ya Bu ya di Permenkes. Nah, bagaimana caranya? Justru kita kurangi snack-snack yang snack-snack atau selingan yang tidak terlalu bergizi gitu. Misalkan kadang kan anak makan cemilan. Nah, cemilan mungkin yang harus dikurangin ya Bu ya. Cemilan, makanan yang banyak mengandung gula. Nah, itu yang dikurangi. Pada saat dia makan, waktu makan, bahkan tuh sistem makan pada anak yang obes, Bu, cara menguranginya itu adalah di saat jam makan dia boleh makan yang dia mau. Karena kan anak-anak yang
udah banyak tuh porsinya kita langsung kurangin kan bisa malah lemes ya. Jadi dia boleh makan yang dia sekenyang dia saat dia makan, jam makan ya Bu ya. Tapi setelah itu dia tidak boleh makan lagi cemilan-cemilan lain, tapi harus makan cemilannya buah-buahan, lebih ke arah buah-buahan, bukan jus juga, karena jus juga sudah akan mengandung gula lebih banyak gitu. Jadi intinya adalah dikurangin cemilannya, kemudian ditambah gerakan fisiknya gitu. Ya, jadi mungkin kalau misalkan nggak bisa keluar, bisa dilakukan gerakan-gerakan yang di rumah, misalkan lompat tali, ya jumping rope gitu ya, kemudian teratur dia untuk, kan udah gede ya, mungkin push up, sit up gitu kan, terus mungkin kalau di rumah ada lapangan ya main bola atau apapun, jadi lebih banyak aktivitas untuk fisiknya, setidaknya setengah jam, bahkan bisa nanti lebih ya. Terus kemudian hindari saat menonton mengemil, hindari saat belajar mengemil ya, kalaupun mau mengemil paling juga buah-buahan kita siapkan, karena kalau anak langsung drastis dikurangin juga dia lemes, kasihan gitu. Jadi memang dikurangin dari segi cemilannya, tapi pas makannya itulah kasih kesempatan, ini kamu lagi makan nih, udah makan deh tuh yang kenyang, tapi habis itu nanti cemilannya kita harus batasin, seperti itu ya Bu ya, kurang lebih. Baik, terima kasih Dokter Citra. Semoga menjawab ya, Mbak Eka. Dokter Citra, saya ada pertanyaan lagi nih mengenai mimisan. Jadi ada pertanyaan dari Bu Lia dan Ibu Dede. Kalau Bu Lia, anaknya 11,5 tahun, sering mendadak mimisan, tapi tidak ada gejala pusing atau lain. Gitu. Kalau Bu Dede, anaknya usia 8 tahun. Memang nih ada beberapa anak yang suka mendadak mimisan ya dok. Pertanyaannya, apakah ada vitamin atau asupan makan khusus yang diberikan? Kemudian ada tidak cara untuk mencegah mimisan itu dok? Baik. Jadi sebenarnya dari mimisan itu sendiri kita harus cari tahu penyebabnya apa ya. Jadi anak itu bisa berdarah itu karena ada beberapa faktor dari komponen perdarahan kita. Jadi kita tuh bisa berdarah karena gangguan di pembuluh darahnya. Jadi pembuluh darahnya apakah dia tipis atau rentan untuk pecah, itu biasanya berbeda-beda satu anak dengan yang lainnya. Kayak rambut saja, rambut kita ada yang tebal, ada yang keriting, ada yang tipis, gampang rontok. Ya, jadi sifatnya bawaan ya dok ya? Benar, bawaan, bisa turunan nih kadang juga. Ibu bapaknya juga suka mimisan gitu. Nah, kedua itu dari faktor pembekuan darahnya. Bisa lihat dari trombositnya, apa trombositnya rendah, ya, atau mungkin ada namanya faktor koagulasi atau pembekuan darah yang harus kita periksa ya, apakah ada tanda-tanda ke arah sana. Atau keempat, ada sesuatu gangguan di kulit hidungnya yang menyebabkan gampang berdarah, seperti mungkin ada polip, ya, kemudian ada gangguan dari mukosanya, mukosa maksudnya selaput lendirnya yang ada penyakit lah ya yang menyebabkan lebih rentan untuk anak itu mimisan. Nah, itu harus diperiksakan ke dokter apa itu penyebabnya. Ya, kalau misalkan penyebabnya ada polip ya memang harus diangkat, atau ada penyakit radang, kadang kita juga pilek aja bisa mimisan, anak yang sering sering dikorek-korek gitu ya maksudnya, jadi bisa juga itu karena itu. Tapi ada juga memang dia gangguan perdarahan seperti hemofilia, ada penyakit namanya hemofilia. Jadi dia memang nggak bisa tuh dia untuk membekukan darah dengan baik. Jadi kalau dia memang terbentur atau bahkan spontan dia bisa berdarah. Nah itu beda lagi obatnya, harus ada diberikan suntikan untuk membekukan darahnya. Atau dia trombositnya rendah juga bisa karena mungkin DBD atau karena memang ada gangguan penyakit juga seperti kanker darah, seperti gitu ya, leukemia, mungkin ibu bapak tahu. Nah, atau memang yang paling ringan itu memang dia pembuluh darahnya saja yang memang sensitif. Jadi pada anak-anak yang turunan ya biasanya ya, pada keadaan demam tuh kalau kita dalam keadaan panas, badan kita memang pembuluh darah kita cenderung untuk lebih melebar ya, karena dia melebar. Nah, pada anak yang tipis pembuluh darahnya itu bisa pecah gitu, atau dia kecapean saat kita banyak aktivitas, pembuluh darah kita kan juga lebih melebar ya. Nah, dia pecah. Nah, itu biasanya anaknya ketahuan tuh kalau lagi sakit, lagi banyak panasan, lagi banyak aktivitas, mimisan. Nah, itu biasanya akan berhenti sendiri dan itu bukan
bukan suatu gangguan yang perlu obat tertentu ya, tapi memang harus ada caranya, kita dep atau kita tekan ya, kita tekan bagian hidungnya tersebut. Dan kalau mimisan justru malah kita harus keluarkan ya, jadi harus menunduk, bukan ke atas, karena kalau atas malah akan tertelan ke dalam kerongkongan kita. Karena kan kita punya saluran dari hidung ke kerongkongan, jadi malah malah akan tertelan, nanti anaknya muntah, anak saya muntah darah. Ternyata itu bikin panik lagi, padahal itu dari mimisannya Dari yang mimisannya ya, turun Dok. gitu. Jadi ya Nah, mungkin itu ya, Dok. Banyak yang masih berpikir bahwa kalau anak mimisan harus ditengadahkan kepalanya. ya, Jadi itu betul. yang harus diganti mindset-nya ya, Dok, bahwa kita tidak boleh membiarkan cairan atau darah mimisan itu masuk ke dalam kerongkongan ya, Dok ya. Betul sekali. Nah, Silakan, Dok. Apakah ada suplemen? Sebenarnya suplemen itu diberikan kalau memang pendarahannya itu sampai menyebabkan defisiensi zat besi atau besi, kan kalau darah itu kan terbentuk dari zat besi ya. Kalau dia sering banget mimisan, lama-lama besinya juga menurun. Nah, kalau besinya menurun, kita harus memberikan suplementasi zat besi seperti itu. Tapi kalau ternyata cuma sebentar saja, jarang-jarang, anaknya juga sudah aktif lagi, makan makanan juga baik, tidak harus diberikan suplemen. Jadi lihat kasus dengan kasus dan bagaimana kondisinya. Kalau misalkan dokternya juga curiga, pasti akan dicekin zat besinya juga dan semua kadar-kadar dari pembekuan darahnya. Seperti itu, Dok. Baik, jadi suplemen bukan untuk pencegahan, tapi justru untuk mengatasi kondisi yang terjadi apabila perdarahannya banyak dan lama ya, Dok ya. Dan ini harus hati-hati ayah dan bunda kalau mimisannya sering, lama, sebaiknya diperiksakan karena khawatirnya ada penyakit lain. Selanjutnya saya undang lagi penanya langsung, Ibu Dini. Silakan Ibu Dini bila berkenan langsung dibuka mic-nya. Terima kasih Mbak Litya. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum Dr. Citra dan Assalamualaikum juga untuk Bapak dan Ibu guru dan teman-teman dari POMG. Ini saya ingin berterima kasih sekali untuk acara hari ini, sangat informasinya sangat dibutuhkan gitu ya. Terlihat dari banyaknya pertanyaan dari Bapak dan Ibu peserta webinar hari ini, peserta talk show hari ini. Dr. Citra, saya bertanya sedikit, Dok, mengenai asupan makanan ataupun vitamin untuk anak-anak yang memang memasuki usia remaja ataupun yang sudah remaja, khususnya untuk anak-anak perempuan, Dok. Karena kan mereka ada perubahan hormon gitu ya, Dok ya, dari mungkin hormon anak-anak menjadi hormon yang baru nih, secara mungkin bisa vitamin yang mendukung untuk secara pertumbuhan badannya, terus perubahan hormon, dan juga mungkin ada dalam kandungan dalam vitamin. Saya berpikir secara awam ya, Dok ya, apakah ada di dalam vitamin kandungan yang untuk meredam gitu ya PMS-nya gitu, Dok. Terus emosinya nih maksudnya Mbak Dini, meredam emosi. Luar kan ya anak-anak kalau untuk anak-anak ABG apalagi yang perempuan yang memasuki masa menstruasi ini, Dok. Itu aja sih, Dok, pertanyaan dari saya. Tadi pertanyaan lainnya alhamdulillah sudah terjawab. Terima kasih, Dr. Citra. Terima kasih Mbak Litya. Terima kasih, silakan Dr. Citra. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali dan susah gampang ini jawabnya. Jadi memang pada anak usia remaja perempuan ya, jadi memang tuh ada beberapa kan faktor yang terjadi. Yang pasti dia terjadi menstruasi. Ya, menstruasi ini kan sebenarnya dia mengeluarkan darah lebih rutin dibandingkan dulu ya. Jadi kita harus hati-hati, dia bisa defisiensi zat besi. Nah, itu yang harus ditekankan karena pada rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia mengenai suplementasi zat besi itu ditekankan sekali pada anak remaja yang sudah menstruasi itu sangat beresiko untuk terjadi anemia defisiensi besi. Apalagi memang angka anemia defisiensi besi pada anak-anak kita itu memang tinggi ya. Jadi bisa saja nanti dikonsultasikan ke dokter apakah perlu pemberian suplementasi. Jadi kita bilangnya pencegahan ya anemia untuk anak remaja ini biasanya kita berikan
zat besi sebanyak 60 mg dan asam folat 400 mikrogram. Nah, itu adalah suplementasi mencegah dia menjadi defisiensi zat besi. Tapi kalau anak ini sudah menunjukkan klinis atau gejala yang seperti defisiensi zat besi, biasanya anak tuh ya lemes lah, 5L ya dulu bilangnya, lemah, letih, lesu, dan kawan-kawan, dan dia nggak bisa konsentrasi. Jangan-jangan ini memang sudah anemia seperti itu. Jadi memang harus dicek gitu lebih lanjut ya. Jadi pada anak yang usia remaja, perempuan sangat rentan anemia defisiensi zat besi. Mungkin vitamin yang paling penting itu zat besi ya. Sedangkan untuk vitamin lainnya, anak ini lagi masa hormonal ya. Hormon itu sendiri sebenarnya berbeda dengan vitamin ya. Hormon itu adalah zat lain, zat yang berbeda ya, jadi beda golongan, gimana Dokter Lita ya bilangnya, golongan dengan vitamin. Nah, hormon ini dibentuk dari protein sebenarnya, gitu. Jadi hormonnya, jadi selama masa pubertas, hormonnya kan harus bagus ya, hormon estrogen, progesteron, kemudian oksitosin, itu semua yang mempengaruhi siklus menstruasinya. Kalau anak kurang gizi, ya dia kurang asupan protein dan lemak, itu hormonnya juga kurang baik, makanya anaknya jadi siklus menstruasinya kurang normal ya, dan akhirnya nanti akan mempengaruhi kesehatan kandungan lainnya. Jadi yang perlu malah diperhatikan adalah konsumsi dari makronutriennya atau protein, lemak, karbohidratnya gitu. Kalau untuk vitamin sendiri lagi-lagi tadi suplemen jika memang dan tidak memang asupannya. Nah, tentang meredam PMS, nah ini agak sulit juga karena semua tergantung dari kepribadian anak juga. Ini lebih mungkin ke arah gimana kita engaging sama anak kali ya Bu ya. Memang masa-masa ini kan anak semakin sudah lagi mencari jati dirinya juga. Kemudian mereka lagi tahu banyak hal ya yang dulu punya keinginan, itu adalah suatu emosi perkembangan anak ya. Yang itu juga mungkin ada hubungannya juga dengan faktor otaknya gitu. Jadi itu yang memang harus diatasinya mungkin secara pola asuh gitu. Jadi bukan secara vitamin, nah ya, tapi juga kalau anaknya semakin sakit, nggak enak, makannya nggak baik ya, makannya nggak baik, anaknya jadi sakit yang lain, malah tambah-tambah uring-uringan seperti itu. Jadi lebih ke pendekatan psikologis ya Dokter Citra ya. Iya. Saya kira tadi Dokter Citra mau menyarankan paracetamol untuk ibunya supaya nggak pusing nanganin anaknya yang lagi PMS. Oke, Dokter Citra, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ada 2 orang nih yang menanyakan mengenai susu. Jadi ada Mama Karisa yang mau menanyakan apa ada suplemen khusus karena saat ini anaknya hanya minum susu saja. Ada suplemen khusus karena saat ini hanya minum susu saja karena juga obesitas. Apakah Karisa juga boleh mengkonsumsi yogurt? Kemudian juga ada pertanyaan dari orang tua Krisna. Jadi anaknya usia 9 tahun sudah tidak suka susu. Penggantinya apa ya Dok? Nah kalau ini harus ada pengganti tidak Dokter Citra sebenarnya? Oke, ya. Baik, sekarang pertanyaan yang Ibu Karisa ya. Ini Mama Karisa benar nggak ya? Kalau nggak salah pasien saya deh. Soalnya tadi saya nggak share ke grup pasien-pasien saya. Oh gitu. Oh bisa jadi nih Dok. Mungkin ya. Jadi kalau memang ini pasien saya, jadi Karisa itu ya. Oh ya, kayaknya benar nih Dok. Dadah-dadah tuh Mama Karisanya. Oh ya, dadah mana nggak kelihatan. Ya, jadi memang Karisa kan memang hanya minum susu karena memang dia hanya mampu untuk mencerna susu atau hanya dapat asupannya secara fisiologis itu hanya bisa susu. Itu pun dengan bantuan NGT. NGT adalah selang lewat hidung ya. Nah, jadi memang dipilih kalau seperti itu. Oh iya benar Mama Karisa. Benar, pasien saya. Jadi, nah Karisa ini memang anak hebat spesial ya, anak spesial. Jadi dia itu memang intake-nya lewat selang dan menggunakan susu saja karena tidak mampu untuk bisa menelan. Mungkin bisa buat informasi untuk ibu-ibu yang lain. Jadi nah untuk susu seperti ini kita pilihkan susu yang
berupa makanan cair. Jadi sebenarnya dia bukan susu, tapi dia makanan, tapi berbentuk cair, di mana komposisinya itu sesuai dengan makanan, ya. Kalau misalkan makanan cair itu kalorinya bisa besar, bisa 100 kalori per 100 cc atau bahkan 150 kalori. Kalau susu saja rendah, hanya 67 kalori per 100 cc. Nah, jadi karena dia juga lewat selang, jadi masukinnya juga bisa gampang kan, masuk akhirnya jadi obesitas gitu. Jadi memang butuh pemantauan dokter dalam jumlah susunya tersebut. Nah, untuk vitamin dan mineralnya khususnya memang harus dicek. Makanya sering kan kalau anak-anak yang hanya minum susu atau makanan cair, kita cek lengkap vitamin D, zat besi, ya, kemudian kita cek vitamin yang paling banyak bisa cek adalah vitamin D dan zat besi. Nah, dan kemudian kita lihat apakah butuh suplemen tersebut, dan itu memang harus dilakukan pemeriksaan, cek dulu, ya, karena memang tidak sesuai pola makannya dengan pola makan yang padat seperti itu. Nah, untuk yogurt sendiri, nah kita harus lihat juga kondisi anaknya. Yogurt itu kan sebenarnya susu yang diasamkan, ya. Jadi mengandung probiotik juga, sebenarnya baik prebiotik, probiotik. Namun lihat juga ketahanan pada anak tersebut. Nah, kalau Karissa, kalau nggak salah kan Karissa minum obat-obatan epilepsi. Nah, ada obat-obatan epilepsi yang asam bentuknya. Jadi kalau asam ketemu asam yogurt, nanti malah anaknya mencret atau muntah atau sakit perut. Jadi ya itu sebaiknya sih kalau saya sarankan tidak perlu diberikan yogurt, karena susu pun juga lebih bermanfaat dan lebih gizinya baik. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian yang satu lagi, anak saya tidak suka susu. Ya, apakah perlu diganti? Nah, dulu itu kan memang semboyan kita kan 4 sehat 5 sempurna, karena sempurna dengan susu. Jadi kalau nggak pakai susu nggak sempurna. Nah, sekarang itu sudah diganti semboyannya, yaitu makanan gizi lengkap dan gizi lengkap. Jadi intinya adalah makanan lengkap dan bergizi. Nah, lengkap itu harus terdiri dari karbohidrat, kemudian lemak, protein, ya, sayur-sayuran, ya, gitu. Jadi susu sendiri kan komponennya yang terbaik itu kan kalsium, ya kan. Nah, sebenarnya bisa kita ganti dengan makanan, misalkan keju, kemudian makan makanan lain banyak mengandung kalsium, ya. Sebenarnya daging sendiri pun tuh banyak kalsiumnya gitu. Jadi tidak harus anak itu harus minum susu jika kita bisa mendapatkan kandungannya itu di makanan besar. Jadi susu itu betul, karena susu itu sekarang sudah seperti selingan, ya, jadi bukan makanan utama. Ya, jadi sekarang sudah tidak wajib ya, Dok, ya? Ya, betul. Baik, selanjutnya saya mengundang penanya langsung lagi dari Ibu Rani, orang tua Lea. Silakan, Bu Rani. Langsung di-unmute. Terima kasih Mbak Litia waktunya. Assalamualaikum Dr. Citra, Mbak Litia, dan mama-mama yang lain. Saya Rani, anak saya perempuan, Dok, usianya 8 tahun 4 bulan saat ini. Kebetulan dari usia 4-5 tahun itu sudah susah makan, Dok. Jadi nggak suka ngemil, terus makan itu harus dipaksa gitu, Dok. Terus bahkan sampai harus disuapin gitu. Tapi dari usia lahir sampai 4 tahun itu memang susunya kuat gitu, minum susunya banyak gitu. Tapi setelah itu, sampai sekarang jarang sekali minum susu, Dok. Hanya kadang-kadang saja minum susu UHT gitu. Tapi nggak setiap hari gitu, Dok. Nah, untuk kondisi sekarang anak saya sangat suka yogurt, minum yogurt itu bisa setiap hari, minta setiap hari dibeliin yogurt, terus 2-3 botol setiap hari gitu, Dok. Sampai harus dilarang-larang karena waktu itu sempat gangguan kembung-kembung gitu, saya bawa ke dokter akan bawa ini Bu, jangan minum, kadang-kadang dia suka nyolong-nyolong nih, Dok, ke kulkas minum yogurt belum makan gitu, Dok. Nah, padahal untuk kondisi yang sekarang dia susah makan, saya sudah memberikan variasi makanan, mau masak apa, mau makan apa yang disuka gitu, Dok. Tapi tetap aja gitu kalau ditanya, makan ya? Oh enggak Mami, makasih, nggak mau gitu. Kadang-kadang sampai kabur-kabur gitu. Padahal itu sempat saya kasih vitamin, Dok, gitu. Vitamin dari dokter anak, karena dokternya juga kasih vitamin apa, zinc segala macam, waktu itu sempat dikasih gitu loh, Dok. Tapi kayaknya
nggak kurang berpengaruh gitu loh dok. Jadi tetap aja nafsu makannya juga, ngemil pun dia nggak suka gitu. Saat ini tuh berat badannya 25 kilo, tinggi badan 129 cm gitu. Kalau saya lihat posturnya sih lumayan langsing, kurus gitu ya dok, tulang-tulangnya gitu. Jadi saya mohon sarannya dok, apa yang harus dilakukan, langkah-langkah apa, terus mungkin ada vitamin yang tepat gitu loh dok yang harus diberikan kepada anak saya gitu loh dok. Karena udah sampai kayak putus asa gitu loh. Ini kok makannya sebentar lihat sepupunya makannya banyak ya gitu. Jadi saya harus agak kewalahan karena mesti umur segitu kan harusnya sudah bisa ada kesadaran makan sendiri, lapar sendiri gitu ya dok. Tapi ini ya itu dok, masih kayak yang harus dikejar-kejar gitu. Itu aja dok, terima kasih mohon sarannya dok, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mbak Rani. Silakan Dokter Citra, ini mungkin masalahnya juga dialami oleh beberapa orang tua lain ya dok ya. Silakan dok. Ya, memang ini suatu masalah yang ya sulit ya. Maksudnya memang kita banyak mengalami dan memang penanganannya juga tidak bisa dalam waktu instan. Jadi saya mungkin mau jelasin dulu. Pertama, anak itu kan makan, itulah suatu kemampuan atau skill yang harus matangnya itu karena proses belajar. Jadi kayak kita naik sepeda juga gitu. Jadi butuh waktu proses lama untuk dia bisa makan dengan baik, punya nafsu makan yang baik, pola makan yang baik. Sebenarnya itu sudah dimulai dari saat dia MPASI. Ya, jadi saat dia MPASI mungkin kalau nanti ada ayah bunda yang mungkin masih punya bayi ya, itu harus dijalankan dengan sebaik mungkin. Di mana saat MPASI mulailah susu dikurangi ya dan makanan padat ditambah gitu. Dan makanan padat ditambah, kemudian tekstur ditambah sehingga dan jadwal jadwal makan juga disiplin. Nah, dari situ anak sudah mulai ada terbiasa untuk makan padat, kemudian punya jadwal makan yang sesuai, ya, dan akhirnya itu menjadi suatu kemampuan dia untuk makan dan badan juga punya suatu kebiasaan untuk enzimnya, pencernaannya, keadaan kosong dan keadaan penuhnya itu juga teratur, menyebabkan kita merasa lapar, merasa pengen makan, merasa kenyang. Kayak kita nih, kalau dibiasakan, misalkan kita kalau biasa, hari biasa, siang pasti udah lapar ya, karena kita biasa siang makan. Tapi kalau bulan puasa pasti jadi berbeda deh, kita kok laparnya pas udah mau sore-sore ya. Karena ya tubuh kita itu punya adaptasi terhadap pola makan kita, begitu juga anak. Jadi kalau misalkan kita sudah mulai anak itu usia 6 bulan, sudahlah dimulai waktu makan dan feeding rules yang sesuai. Nah, tapi memang kalau saya lihat di sini memang 1 sampai 4 tahun susunya memang kuat. Jadi mungkin apakah di sini ada suatu penyebab dari pemberian susu yang terlalu banyak sehingga anak jadi tidak mau makan karena dia jadinya sudah kenyang duluan gitu. Kenyang duluan akhirnya dia tidak makan dan dia tidak makan berarti kurang juga stimulasi dia untuk makan gitu, kemampuan dia untuk makan dan mungkin kalau minum susunya juga jadwalnya juga tidak ada aturannya, nanti jadinya dia juga untuk makan pun tidak punya jadwal yang tepat. Nah mungkin sekarang kan sekarang nih sudah 8 tahun akhirnya dan dia sekarang makannya memang masih seperti itu. Nah saya sarankan ibu konsultasi dengan dokter gizi anak. Ya, dokter gizi anak itu memang tidak semua rumah sakit ada, ya, tapi di harapan kita ada, Rumah Sakit Fatmawati ada. Kalau nanti kita saya berikan rujukan karena memang ini benar-benar harus dianalisa dietnya, kemudian diatur kadar kalorinya, ya, berdasarkan tinggi badannya karena kita harus lebih spesifik dia asupannya itu harus memenuhi berat badan ideal dari tinggi badannya ya. Nah, ini harus dan akan dibuatkan jadwal makannya ya, dipantau secara berkala gitu karena memang kalau memang seperti ini harus ada bantuan profesional, harus ada bimbingan gitu Ibu ya. Pasti kalau Ibu sendiri pasti akan pusing gitu ya, pasti akan bingung gitu. Nah, ini memang harus ke dokter gizi anak ya. Nah, untuk yogurt sendiri itu
kalau memang dia suka nyolong-nyolong, yang mungkin kita nggak usah beli yogurt kali ya di rumah ya. Jadi dia nyari pun tidak ada gitu. Jadi itu salah satu triknya. Jadi kita tidak terlalu banyak menyediakan cemilan di rumah. Jadi anak nggak bisa milih. Jadi yang dia lihat hanya makanan yang memang tersaji gitu. Dan mungkin kalau anaknya sudah besar, kita bisa libatkan mau makan apa, ya, mau makan apa, mungkin cari-cari referensi atau bahkan diajak anaknya untuk ikut-ikutan cari makanannya, memasaknya bersama-sama gitu. Jadi lebih semangat untuk makan, atau dia saya udah nyiapin nih makanannya gitu. Dan yang ketiga, makan bersama. Jadi ada waktunya juga, karena kan anak itu kita aja sendiri ya, kalau makan sendiri lebih nggak enak ya dibanding makan sama teman-teman. Nah, anak itu juga seperti itu. Kalau dia makan bersama anggota keluarganya bareng-bareng, dan memang sudah tahu nih waktunya semua pada makan nih, saya juga harus makan. Nah, jadi nanti lama-kelamaan dia juga jadi akan terbiasa untuk, ya saya makan, yang lain makan juga lahap ya, jadi saya juga makan. Tapi kalau sendiri saja, mungkin dia juga, aduh nggak deh, males gitu ya. Mungkin salah satu triknya. Terus kemudian, apakah ada vitamin yang penambah nafsu makan? Nah, ini adalah mungkin suatu mitos dan pertanyaan semua orang tua. Itu sebenarnya tidak ada vitamin penambah nafsu makan, karena kalau sudah ada, tidak ada masalah susah makan gitu. Jadi vitamin semua makannya bagus ya dok ya, kalau bagus. udah vitamin. Kalau kata teman saya yang dokter konsultan gizi anak, wah saya sudah menjadi dutanya kali, udah jadi ambassador-nya kali kalau misalkan di endorse ya, jadi brand ambassador. Betul. Sebenarnya tidak ada. Jadi vitamin dan mineral itu diberikan karena memang asupannya kurang, sehingga mensuplemen atau menggantikan sementara saat anak itu dalam proses perbaikan dari nutrisinya, seperti itu. Tapi entah kenapa ya, jadi kalau anak itu sudah terpenuhi vitamin mineralnya, itu anak juga lama-lama akan ada nafsu makan, karena bukan karena si vitamin ya, karena sudah terpenuhinya itu vitamin mineral. Karena kadang-kadang ada beberapa vitamin mineral tuh untuk sel-sel di lidah kita. Jadi pengecapan lebih baik, nafsu makan lebih baik, dan organ kita juga jadi lebih sehat epitelnya. Jadi anak cenderung jadi seperti kesannya itu karena vitaminnya, tapi sebenarnya mungkin semua prosesnya itu. Ya, gitu. Berarti tidak langsung gitu ya dok ya? Betul. Baik, Dokter Citra, mengingat waktu, ini saya akan memberikan satu pertanyaan terakhir ya dok ya. Jadi sebenarnya pertanyaannya masih sama, perlu tidak diberikan vitamin nih dari Ibu Sabrina, tapi kondisinya agak berbeda nih dok. Anaknya kelas 8 di pesantren, jadi boarding school, sehingga makan lauk pauknya tidak terpantau, sayurnya maupun buahnya. Nah, dalam kondisi seperti ini anaknya tidak bisa diamati secara langsung. Ini perlu tidak diberikan vitamin C atau D, atau mungkin ada rekomendasi lain dok? Terima kasih. Oke. Kalau boleh saya minta bantuan, ada slide saya tentang Permenkes vitamin. Mungkin nomor berapa ya? 19 sepertinya ya dok? Iya, mungkin 19 ya, sampai 22 ya. Jadi memang, nah ini kan memang sekarang anak ternyata, nah mungkin yang atau panduan ya, ya 12 18 ya, yang tadi Permenkes. Yeah. Jadi memang, nah ini memang susah-susah juga ya, gampang ya, karena anak ini kan berada di boarding school atau pesantren. Ya, boleh turun lagi, ya, turun lagi slide, yang vitamin ya, slide lagi. Terus, nah kita harus lihat juga memang kalau di sana tuh bagaimana. Ya ada baiknya jika memang kita memang komunikasikan dulu ke pihak pesantrennya, sekolahnya ya. Karena kan namanya kita juga menitipkan anak, kita harus tahu dong ya apa yang anak kita dapatkan gitu ya. Apa yang anak kita diberikan untuk makanan, karena itu adalah sumber penting, karena itu makan itu kan adalah suatu kebutuhan pokok dasar ya anak itu untuk survive sebelum belajar gitu kan. Jadi sebenarnya paling penting itu makan dibanding mungkin pelajarannya. Pelajaran juga penting, tapi makan lebih yang dasar utamanya. Jadi mungkin bisa dikomunikasikan. Kalau perlu minta
jadwal makannya sama pesantrennya atau boarding school-nya. Jadwal makan anak saya apa ya gitu. Menurut saya sih itu suatu hal yang wajar ya kalau kita minta untuk menanyakan itu, karena kan kita menitipkan anak kita dan kita harus cari tahu. Karena pada intinya vitamin saja pun atau suplemen itu tidak bisa menggantikan yang makronutrien. Makronutrien itu adalah yang protein ya, yang kayak tempe, daging, kemudian karbohidratnya, nasinya. Nah, itu tuh tidak bisa tergantikan oleh vitamin. Vitamin itu hanya mikronutrien. Mikronutrien sebenarnya dalam tubuh kita dibutuhkannya lebih kecil dibanding makronutrien. Ya, jadi kalau misalkan seperti itu, memang kita berikan vitamin saja, tapi dia kurang makan nasi, kurang makan daging, itu juga pasti akan tetap anaknya lemas-lemas juga gitu. Ya, jadi sangat penting. Nah, kalaupun memang dibutuhkan, ya kita harus lihat juga. Ini ada di Permenkes nomor 28 2019. Bisa nanti ayah bunda lihat. Jadi ternyata dari setiap anak itu berbeda-beda kebutuhannya, angka kecukupan gizinya. Kadang-kadang kan kita suka kasih berapa ya, nih kasih 500 deh gitu. 500 mg, 1000 mg gitu. Ternyata kalau misalkan anak sudah remaja aja nih hanya butuh 65 mg ya angka kecukupan gizinya ya. Tidak terlalu banyak gitu. Jadi kecuali mungkin dalam keadaan sakit ya atau keadaan defisiensi gitu. Jadi mungkin harus kita lihat lagi asupan anak itu sehari-hari. Jadi kalau saran saya sih minta jadwal makan dan komposisi menu makannya tiap hari gitu. Dan dikonsultasikan ke dokter atau mungkin dokter gizi anak ya untuk lihat apakah ini sesuai gitu. Dan kalau memang kita sampai nggak bisa mengubah ibaratnya asupan dari tempat pesantren itu, misalkan kita kasih masukan, ini kurang nih misalkan ya ke bagian sekolahnya itu, ini sebenarnya asupan ini apakah bisa ditambahkan untuk misalkan buah-buahannya atau sayurannya misalkan kurang gitu ya. Ya mungkin dari sekolahnya tidak bisa menyanggupi, ya mau nggak mau mungkin kita bisa untuk tambahkan dengan suplemen, dan itu pun juga dengan pengawasan dokter baiknya gitu, karena nanti berlebihan juga vitaminnya anaknya jadi malah ada gangguan yang lain, seperti malah di sana sakit perut sering banget. Saya juga dapat pasien yang di pesantren boarding school, dia sering banget sakit perut, entah itu sakit perut ya karena makannya yang kurang teratur, atau dia nggak mau makanannya, atau dia sudah tidak mau makan, dikasih vitamin C dosis tinggi, tambah lagi dia tambah mengiritasi lambung gitu. Jadi memang sangat amat butuh kerjasama banyak hal gitu, banyak pihak, mungkin seperti itu. Ini nanti bisa kita lihat ya Permenkes Ibu Ayah Bunda, ntar kalau bisa di download aja di Google. Ya mungkin sebelum kita memilih sekolah anak, ini bisa jadi salah satu pertimbangan ya Dokter Citra. Betul. Survei, Iya. tanya gurunya, mata pelajarannya, kurikulumnya, tanya juga menu makannya seperti apa, Betul. sudah sesuai atau belum. Karena yang penting adalah makronutrien ya Dokter Citra ya, Betul, jangan betul. karena mikronutrien sebenarnya tubuh kita pun tidak butuh banyak gitu ya. Nah, untuk ayah ibu, ayah bunda yang yang belum bisa dijawab pertanyaannya, mohon maaf, ini waktunya terbatas, kita sudah hampir 2 jam nih ngobrol dengan Dokter Citra. Jadi saya sudahi pertanyaannya, namun jangan khawatir, insya Allah nanti PowerPoint Dokter Citra boleh kita share ya Dok ya. Boleh. Dan di sana juga ada contoh-contoh makanan serta porsinya yang lebih lengkap, nanti bisa dilihat. Kemudian insya Allah juga tayangan rekaman talk show kita hari ini akan kami tayangkan di YouTube POMG. Nah, Dokter Citra, terima kasih banyak Dokter Citra atas kesediaannya untuk menjelaskan. Ini ilmu yang kami dapatkan siang ini banyak sekali, pertanyaannya juga banyak yang terjawab. Alhamdulillah, semoga hadirin semua puas dan mendapatkan manfaat dari cara kita hari ini dan juga dari jawaban Dokter Citra. Sebelum saya kembalikan kepada MC, izinkan saya sedikit memberikan simpulan dari penjelasan Dokter Citra tadi. Jadi untuk anak, yang penting adalah kita cukupi asupan nutrisinya dengan adekuat.
tidak ada suplemen ataupun immune booster yang terbukti dapat mencegah COVID. Suplemen dapat diberikan kepada anak dalam kondisi tertentu, misalnya sakit. Kemudian untuk anak yang terkena COVID, suplemen yang dapat diberikan adalah zinc, vitamin C, vitamin D, dan ini vitamin D-nya dapat diberikan sesuai usia. Untuk mengetahui anak kita memiliki asupan nutrisi yang adekuat atau tidak, dapat kita pantau melalui pertumbuhan dan perkembangannya. Untuk pertumbuhannya sendiri, dapat kita lihat di chart untuk tinggi dan berat badan, serta lingkar kepala. Kemudian untuk mengetahui makanan apa yang harus kita siapkan untuk anak kita dan berapa jumlahnya dapat kita lihat di Permenkes nomor 28 tahun 2019 dan contoh takarannya ada di Permenkes nomor 41 tahun 2014. Yang penting untuk anak kita, yang utama adalah asupan makronutrien, dan untuk memastikan asupan ini berjalan dengan baik, latihan untuk makan itu penting sejak usia dini, kemudian feeding rules, yaitu waktu makan, jarak antar waktu makan, dan juga jenis makanan yang dikonsumsi ini menjadi sangat penting. Baik, sekali lagi terima kasih Dr. Citra. Saya kembalikan acara kepada Ibu Ana. Saya mohon maaf sebelumnya kalau saya ada kesalahan atau yang tidak berkenan. Silakan Mbak Ana. Baik, terima kasih Dr. Citra dan Dr. Litya. Alhamdulillah ilmunya sangat menarik dan bermanfaat. Jadi menambah ilmu saya saat hari ini. Yang bertanya banyak sekali, mohon maaf, semua pertanyaan tidak dapat dijawab. Kami mohon untuk ayah, bunda, jangan live terlebih dahulu, karena nanti kita akan ada sesi foto bersama. Sebelum itu, pasti ini sudah deg-degan ya, siapa yang mendapatkan hadiah lomba Instagram. Kita ada 3 paket cantik dari hadiah dari PWMG. Mungkin bisa di-share. Pertama, siapa ya pemenangnya? Bapak Ibu pasti deg-degan ya. Ibu Susi Susanti. Selamat Ibu Susi. Mendapatkan hadiah paket Kerastase dan Pepsodent. Ada pilihan kedua lagi untuk lomba Instagram. Yang kedua, siapa yang beruntung hari ini ya? Walistun. Selamat Ibu Walistun. Satu lagi ya untuk yang pakai cantik. Hadiahnya Ibu Syifaur Rahman. Selamat untuk ibu-ibu yang mendapatkan hadiah dari PWMG. Nanti akan dihubungi langsung melalui DM Instagram PWMG. Sekarang ada lagi untuk 3 pemenang paket GoPay ataupun OVO. Pertama, Ibu Sila Trisman. Kedua, Ibu Dini Angdarmawan. Ketiga, Ibu Lia Reli. Selamat kepada pemenang. Nanti akan dihubungi langsung melalui DM PWMG Instagram. Kemudian, untuk 10 orang penanya akan mendapatkan saldo GoPay atau OVO senilai Rp50.000. Untuk ini bisa kita umumkan, nanti untuk pemenangnya bisa memberikan kepada kami nomor handphonenya agar kami bisa langsung untuk mengisi saldo GoPay atau OVO-nya. Untuk penanya pertama untuk pemenangnya Hero 1A underscore Latifia 6A. Kedua, Nevan 4E. Ketiga, Andra Mama Milan 1D. Keempat, Korlas 1E Rama. Kelima, POMG Yuli. Keenam, 6A Jasmine underscore Dini. Ketujuh, POMG Fitri. Kedelapan, Naukino Marta. Kesembilan,
Orlas 2B, dan terakhir ke-10 Pak Hairul. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang mendapatkan top up saldo GoPay ataupun OVO. Jangan lupa nanti memberikan kepada kami untuk nomor handphonenya agar segera dapat kami isi. Baiklah, kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum mengakhiri acara ini, boleh kita berfoto terlebih dahulu. Kalau di sini saya lihat ada 5 slide. Mungkin Mbak Fitri ataupun Mbak Novi bisa bantu untuk foto sesinya. Mohon untuk yang belum mengaktifkan kameranya, bisa diaktifkan. Dan mohon memberikan senyum yang terbaik. Kita bisa mulai untuk foto sesinya, untuk slide pertama. Senyumnya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Untuk slide kedua, berikan senyumnya lagi, masih bertahan ya senyumnya. 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, jangan rubah dulu, rubah posisi boleh, senyumnya tetap yang termanis. 1, 2, 3. Slide keempat, siap-siap. 1, 2, 3. Terakhir, slide kelima. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Demikian acara pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi semua yang hadir. Kalau ada yang tidak bisa mengikuti acara sampai full, dapat ditunggu penayangannya di YouTube channel PWMG SD Islam Al-Ikhlas. Hal ini juga boleh diinformasikan untuk teman-teman yang di luar Alik. Saya mewakili PWMG SD Islam Al-Ikhlas mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan partisipasinya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan kesalahan dalam memandu acara ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Dan Bapak Ibu hadirin. Terima kasih. Izin. Assalamualaikum. kasih.